Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-301, tiba-tiba penampilan keberadaan Do Huang. Apakah kamu dengan sengaja bersikap sangat intim denganku untuk mengubahku menjadi tameng untuk memblokir orang itu? Xiaoyan tiba-tiba berkata dengan senyum lemah saat dia dan Yafei berhenti di dekat pintu masuk aula. Maafkan aku, karena niatnya terpapar oleh Xiaoyan. Wajah cantik Yafei menjadi merah terang saat dia dengan lembut meminta maaf. Aku benar-benar menjadi takut akan mengganggu dirinya. Dia tidak akan pergi ketika dia dipukuli. Dia tidak akan mendengarkan ketika aku mengajarinya. Jadi aku hanya bisa melakukannya dengan cara ini. Kamu tidak marah, kan? Yafei melihat Xiaoyan dan bertanya dengan malu-malu. Meskipun bertindak seperti ini bisa membantunya melepaskan diri, itu akhirnya menghasilkan Xiaoyan yang tidak bersalah yang dibenci oleh Muzan tanpa alasan. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya aku mengalami ini. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Yan Fei mengerutkan bibir merahnya dan tersenyum lembut. Namun, dia tidak berani berbicara, sehingga suasana antara mereka berdua dengan senang menjadi diam. Batuk, kenapa kamu tidak pergi dan berjalan-jalan? Aku harus pergi dan membantu kakek Nalan untuk menyelesaikan sesi meracuni racun hari ini. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan terbatuk dengan lembut dan dengan cara yang sembrono, mengangkat secangkir anggur merah dari piring perak yang dibawa seorang budak wanita. Dia mencicipinya sedikit sebelum secara acak menekannya ke tangannya Fei. Sambil tersenyum, dia lalu berjalan menuju pintu samping aula. Berdiri di tempat yang asli, Yafei melihat Xiaoyan dengan matanya. Dia dengan lembut mengguncang anggur merah terang di dalam cangkir anggur. Di bawah pantulan anggur, wajahnya yang cantik menjadi lebih merah dan lebih mempesona. Yafei mengangkat cangkir anggur dan menuju keluar dari aula. Dia berdiri di samping pilar dan mengguncang cangkir anggur. Saat ia mengingat cara agresif dan mengesankan yang Xiaoyan miliki di pertarungan sebelumnya, dia menjadi sedikit bingung. Itu sudah lebih dari setahun sejak mereka terakhir bertemu. Pemuda polos pada saat itu benar-benar telah berubah menjadi seseorang yang memiliki kepercayaan diri seperti itu. Yafei, apa yang kamu pikirkan? Tawa tua tiba-tiba terdengar di belakangnya. Primer Tengshan kemudian berjalan dengan senyum dan bertanya, "Ah, bukan apa-apa." Setelah pikirannya terganggu, Yafei terkejut dan buru-buru menjawab, "Haha." Primer Tengshan tersenyum dan perlahan berjalan ke depan. Dia berbicara dengan makna yang lebih dalam kata-katanya. "Apa pendapat kamu tentang anak kecil itu? Yan Xiao, dia tidak buruk." Mendengar kata-kata yang dia ucapkan, komentar Yafei segera meninggalkan mulutnya, dengan cepat mengikutinya. Bagaimanapun, dia tampaknya merasakan sesuatu dan buru-buru menghentikan mulutnya. Matanya menatap Primer Tengshan dan dengan lembut bertanya, "Apa arti dari kata-kata Elder pertama?" "Haha, jika kamu merasa bahwa atau itu dia memuaskan, kamu bisa menjadi sedikit lebih berani. Aku tidak punya niat untuk menentang." Primer Tengshan tersenyum dan berkata, mendengar makna di balik kata-katanya, warna merah cerah segera mewarnai pipinya. Seolah-olah dia adalah orang mabuk karena terlalu banyak minum anggur. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan cepat, "Tetua pertama, aku tidak memiliki perasaan seperti itu untuk Yan Xiao. Dia hanya teman biasa aku. Jika kamu tidak punya perasaan, kamu bisa kultivasi mereka." Primer Tengshan tersenyum dan berkata dengan arti yang lebih dalam, "Kamu juga harus tahu bahwa atau itu sebagai anggota dari klan besar seperti kita. Jarang ada perjanjian pernikahan di mana kedua belah pihak bersedia. Klan fokus pada minat. Jika seseorang dapat menemukan seseorang yang tidak kamu sukai dan klan tidak menentangnya, itu adalah hal yang sangat menguntungkan. Aku akan memberitahu kamu sesuatu yang akan menyebabkan kamu sangat sedih. Sebelum penampilan Yan Xiao, jika para tetua internal klan memilih untuk memilih orang yang paling cocok untukmu, aku takut itu akan mungkin bagi Musan untuk menerima suara terbanyak. Ini karena dari dua calon klan besar, pernikahan adalah sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak." Mendengar ini, tangan Yafei yang memegang cangkir anggur tiba-tiba menegang. Setelah reaksi Yafei, Primer Tengshan menghela nafas. Dia menepuk bahunya dan berjalan kembali ke aula. Dengan giginya menggigit bibir merahnya, Yafei menundukkan kepalanya untuk menatap anggur merah di cangkir. Wajah yang mempesona, memukau seperti makhluk, pada saat itu, mengandung kesedihan samar yang akan menghancurkan hati orang. Yafei tahu bahwa atau itu Primer Tengshan berbicara tentang kebenaran.
Meskipun terlahir dalam marga besar akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan status tinggi dan karena ada banyak orang yang dirindukan, beberapa hal tidak dapat dicapai, seseorang juga akan kehilangan banyak hal pada saat yang bersamaan. Dia tidak memiliki bakat pelatihan atau keberuntungan Nalan Yanran. Karena statusnya di Misty Cloud Sector, yang terakhir bisa dengan mudah melarikan diri dari pembatasan yang diberikan klan padanya. Karena itu saat itu, dia tidak memiliki rasa takut saat dia pergi ke klan Xiao untuk membatalkan pertunangan. Ya Fei juga tahu bahwa, atau itu dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ya Fei menghubungkan tangannya di depan dadanya. Dia dengan lembut duduk di tangga batu. Angin malam datang satu demi satu gelombang, menyebabkan hatinya merasa sedikit dingin. Dia mengangkat kepalanya dan menatap bulan terang di langit. Beberapa saat kemudian, mata memikat Ya Fei tiba-tiba membungkuk sedikit, sangat mirip mata rubah, berkedip baik kelihaian dan godaan. Jika aku tidak ingin dikendalikan oleh klan kemudian, aku hanya bisa mengendalikan klan. Ya Fei dengan lembut berbisik saat mata cantiknya menatap anggur merah di cangkir. Di dalamnya, refleksi mempesona dan bergerak, tampaknya diam-diam memiliki sesuatu perubahan dari saat itu. Aku tidak memiliki bakat pelatihan Nalan Yanran, tetapi klan primer adalah klan bisnis. Dengan kemampuanku, mendapatkan posisi orang yang bertanggung jawab tampaknya tidak terlalu sulit. Jari lembutnya menyentuh cangkir anggur. Suara jernih yang bergema, mampu menjadi orang yang bertanggung jawab atas markas besar lelang rumah di usia seperti itu. Bakat Ya Fei dalam bisnis dan manajemen sumber daya manusia adalah sesuatu yang tidak dapat diragukan. Bagaimanapun, dunia ini tidak kekurangan orang-orang yang memiliki ribuan atau puluhan ribu orang kuat yang setia sebagai bawahan mereka meskipun tidak memiliki kekuatan untuk membantai seekor ayam. Mendengar suara jernih, busur sama terbentuk di sudut mulut Ya Fei. Dia mempesona dan pindah dengan pesona alam. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi, bahkan lebih cantik dibandingkan sebelumnya. Sama seperti hal yang tidak diketahui sedang tumbuh di dalam hati Ya Fei. Jubah hitam dengan lembut menutupinya dari belakangnya. Suara lembut yang akrab menyebabkan hati wanita ini, yang paling sensitif pada saat ini, untuk diam-diam bergerak sedikit. Cuacanya dingin. Apakah kamu tidak takut sakit? Ya Fei tiba-tiba memutar kepalanya. Dia dengan hampa menatap wajah yang tampak sangat biasa setelah perubahan penampilan. Dalam keadaannya yang seperti kesurupan, ujung hidungnya terasa agak masam. Ya Fei dengan lembut mengendus. Tangannya menarik jubah hitam dan tubuh halusnya terjepit ke dalamnya. Perasaan hangat samar menyelimuti rohnya yang menjadi dingin dengan satu kalimat dari primer tension. Bulu mata panjangnya berkedip sedikit saat dia tersenyum dan bertanya, "Sudah selesai?" Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya menyapu wajah mempesona dan bergerak. Cantik, dia merasa agak aneh untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Ia menyadari bahwa, atau itu Ya Fei saat ini tampaknya memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Apalagi, itu menyebabkan orang menjadi lebih enggan untuk mengalihkan tatapan mereka. "Apakah kamu baik-baik saja?" Xiaoyan bertanya dengan ragu. "Aku baik-baik saja." Ya Fei mengedipkan mata pada Xiaoyan sambil tersenyum dan berkata, "Oh." Saat dia mengangguk, Xiaoyan dengan malas menguap. Dia melirik ke aula yang tetap berisik dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini benar-benar dapat menahan siksaan seperti itu. "Lupakan. Aku tidak bisa tahan lebih lama. Aku akan kembali." "Apakah kamu akan datang?" Xiaoyan menguap sekali lagi dan secara acak bertanya Ya Fei. Mendengar ini, Ya Fei hampir menggeleng untuk menolaknya. Namun, ketika tangannya dengan lembut membelai jubah hitam di tubuhnya, dia ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan setuju. Ya Fei berdiri. Mereka berdua baru saja berencana untuk pergi ketika ekspresi Xiaoyan yang agak lelah tiba-tiba berubah. Dia segera menoleh dan menatap ke arah barat laut ibu kota. Ada dua kehadiran menakutkan yang tiba-tiba melesat ke langit. "Hai Bodong, orang tua ini telah hilang selama 2 hari. Kenapa dia berkelahi dengan seseorang dari ki orang lain? Tampaknya kekuatannya tidak lebih rendah dari Hai Bodong." Setelah bertarung bersama dengan Hai Bodong, Xiaoyan cukup akrab dengan Ki-nya. Segera, dia berhasil mengidentifikasinya. Alasan bahwa atau itu ekspresinya berubah lebih jauh adalah bahwa atau itu ada kehadiran menakutkan lain yang tidak lebih lemah dari Hai Bodong. Selama waktu itu Xiaoyan bergumam. Dua sosok tiba-tiba keluar dari dalam aula. Mereka berdua yang segera muncul di depan Xiaoyan adalah Nalanji dan primer Tengshan yang memiliki kesamaan merasakan sesuatu. Di belakang Nalanji, Musan, Nalan Yanran dan yang lainnya juga datang keluar. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kejutan saat mereka mengamati arah barat laut. Do Huang, ekspresi Nalanji dan primer Tengshan dipenuhi dengan keseriusan saat mereka saling memandang.
Mendengar suara Nalanji dan primer Tengshan, wajah Nalan Yanran dan yang lainnya menjadi terkejut. Do Huang, orang-orang dari tingkat itu pada dasarnya berada di puncak kekaisaran. Itu tidak terduga bahwa atau itu akan ada dua dari mereka yang tiba-tiba muncul. Ayo pergi dan lihatlah. Nalanji dan primer Tengshan secara spontan terangkat ke langit. Dua pasang sayap doki yang cantik dengan cepat teraglomerasi di belakang mereka. Setelah itu, mereka berubah menjadi dua lampu yang mengalir dan dengan cepat terbang menuju tempat di mana aura itu telah meletus. Mereka tidak bisa membantu tetapi hati-hati menangani masalah ini di mana orang-orang kuat dari kelas seperti itu tiba-tiba muncul di kota kekaisaran. Hihi, mari kita pergi dan lihatlah. Do Huang, wajah Muzan mengeluarkan panas fanatik saat dia melihat tempat di mana Nalanji dan primer Tengshan menghilang. Kakinya melangkah turun dari tanah dan tubuhnya dengan cepat tertembak ke atap. Segera, dia menjadi seperti belalang ketika dia mulai melompat dan mengisi di atap gedung. Di belakangnya, Nalan Yanran, Liu Ling, dan yang lainnya memamerkan kekuatan besar masing-masing dan mengikuti dengan sesama. Pertarungan antara Do Huang bukan sesuatu yang bisa dilihat hanya karena mereka ingin. Sesuatu yang tidak terjadi pada keinginan seseorang. Xiaoyan sedikit mengernyit. Hai Bodong adalah jimat pelindungnya saat dia melakukan perjalanan ke Mystic Cloud Sect. Karena itu, tidak ada yang bisa terjadi padanya sebelum melakukan perjalanan terakhir. Jika tidak, jika Xiaoyan harus pergi ke Mystic Cloud Sect, makhluk besar itu sendirian, itu akan menjadi sesuatu yang akan membuatnya sangat sakit kepala. Kamu tetap di sini dan berhati-hatilah. Aku juga akan pergi dan melihat. Xiaoyan merenung sejenak sebelum berbalik dan memberitahu Ya Fei di samping. Yang terakhir juga tahu keseriusan masalah ini dan dengan patuh mengangguk. Dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Kaki Xiaoyan ditekan dengan lembut di tanah dan melompat ke atap dengan cara yang luas. Punggungnya sedikit gemetar saat dia memanggil Purple Cloud Wings di depan tatapan tercengang semua orang. Dengan bibir merahnya terbuka sedikit saat dia melihat Xiaoyan memanggil sayap. Mata cantik Ya Fei dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sayap-sayap mengepak dan tubuh Xiaoyan langsung berubah menjadi sinar cahaya. Setelah itu, dia menggunakan semua usahanya dan menembak ke arah barat laut. Doki Transformation Wings. Ketika Musan, yang melompat di atap, mendengar suara-suara angin dari belakangnya, dia buru-buru memutar kepalanya untuk melihat. Segera, dia dengan bodoh melihat Xiaoyan yang mengepakkan sayapnya. Dengan cepat terbang melewatinya. Orang itu adalah kelas doang. Bagaimana bisa? Muzan seperti orang bodoh saat dia berdiri di atap. Menatap Xiaoyan dengan kosong saat yang terakhir menghilang. Beberapa saat kemudian, dia memutar kepalanya. Hanya untuk menyadari bahwa atau itu Nalan Yanran dan yang lainnya di belakangnya juga memiliki wajah tercengang. Kami telah melihat hantu. Di langit malam yang gelap dan gelap, beberapa anak muda tidak yakin dan dengan marah memarahi diri sendiri. Bab ke-302, Linen Robe Jialau. Di kegelapan, langit malam, dua kilatan melayang, seperti bintang jatuh. Nalanji dan primer Tengshan memiliki wajah yang sedalam air. Tatapan mereka menatap langsung ke arah barat laut jauh. Tempat itu tampaknya milik makam keluarga kekaisaran di ibu kota. Biasanya, itu sangat terpencil. Itu benar-benar tak terduga bahwa atau itu dua Do Huang tiba-tiba muncul malam ini. Selama penerbangan, ekspresi primer Tengshan tiba-tiba berubah. Kecepatan terbangnya sedikit demi sedikit melambat. Dia mengamati sosok manusia terbang itu dengan jarak yang cukup dekat yang mengikuti di belakang. Dengan suara tertegun, dia berkata, "Ini, Yan Xiao, bagaimana dia bisa mengubah doki menjadi sayap?" Pada saat primer Tengshan memutar kepalanya, Nalanji di samping juga merasakan gerakan di udara. Ketika dia menoleh untuk melihat, syak juga muncul di wajah tuanya. Tentu saja, hati mereka mungkin terkejut. Tetapi mereka berdua ternyata bukan dari generasi muda seperti Musan dan yang lainnya. Karena mendapat informasi yang baik, mereka tidak melupakan diri mereka sendiri. Meskipun ada sepasang sayap hadir di belakang Xiaoyan saat ini, mereka melihat bahwa atau itu Kinya masih tetap hanya di kelas Doshi. Tetua, apakah kamu masih ingat bahwa atau itu ada semacam teknik do khusus yang telah hilang selama berabad-abad? Tengshan memperlambat kecepatannya dan menatap Xiaoyan yang dengan cepat terbang ke atas. Dia kemudian tiba-tiba berbicara kepada Nalanji. Maksudmu, teknik terbang tipe do kan? Nalanji sesaat bingung sebelum dia menjawab dengan pemahaman mendadak. Aku tidak menyangka bahwa atau itu teman muda Yan Xiao memiliki dukungan yang kuat seperti itu. Dia bahkan mampu mendapatkan teknik terbang dolong yang lama hilang. Sepertinya, guru atau kekuatan di belakangnya memiliki kemampuan yang sangat bagus. Tengshan berkata dengan arti yang lebih dalam. Ya, Nalanji sedikit mengangguk.
Pentingnya bahwa atau itu ia melekat pada Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi sangat meningkat. Dua pak tua. Dengan kecepatan lambat kamu, pertarungan mungkin akan berakhir pada saat kami tiba. Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan muncul di belakang dua orang di depan saat dia tersenyum dan berkata, "Kekeh, teman muda Yan Xiao, kamu terus membuatku merasa terkejut. Teknik do terbang ini sangat langka, namun kamu bisa mendapatkan tangan kamu di atasnya. CK, kamu benar-benar mengejutkan orang." Teng Xian tertawa, mendengar bahwa atau itu Teng Xian telah mengungkapkan asal-usul sayap di punggungnya ketika dia berbicara. Xiaoyan tertegun sejenak. Dia kemudian menjadi nyaman. Orang-orang tua ini telah hidup untuk waktu yang lama. Apa yang telah mereka lihat dan dengar secara alami bukanlah sesuatu yang dia, sebagai seseorang dari generasi yang lebih muda, dapat dibandingkan dengannya. Itu wajar bahwa atau itu mereka dapat mengenali teknik terbang Do sekilas. Aku baru saja mendapatkannya secara tidak sengaja. Itu benar-benar keberuntungan. Xiaoyan tersenyum. Dia segera membelai dagunya sambil menghadap ke arah barat laut dan berkata sambil tersenyum, "Dua tuan, ayo pergi." Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia mengepakkan sayapnya sedikit, mengambil alih dan menepi. "Kekeh, baiklah." Nalanci dan primer Teng Xian tersenyum dan mengangguk. Sayap di punggung mereka mengepak saat mereka mengikuti di belakang Xiaoyan. Tidak lama setelah mereka bertiga menghilang ke langit malam, Musan dan yang lainnya jauh di belakang akhirnya muncul merasa sedikit kehabisan nafas. Mereka menyaksikan 3 lampu buram di cakrawala dan tidak bisa tidak menggelengkan kepala. Kecepatan mereka yang memiliki sepasang sayap benar-benar tak tertandingi. Ketika mereka semakin dekat ke tempat di mana napas telah meletus, primer Teng Xian sedikit mengernyit. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba bertanya dengan ragu-ragu untuk Xiaoyan, "Ini Ki, mengapa itu tampak sedikit seperti Old Hai?" Hai Bodong telah hidup dalam isolasi selama beberapa dekade dan baru saja kembali ke ibu kota. Karena jauh sebelumnya, primer Teng Xian tidak dapat segera mengidentifikasinya. Sekarang karena mereka lebih dekat, dia akhirnya menyadari bahwa atau itu Ki ini sedikit familiar. "Haha, ya, itu memang Hai Tua." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. "Hai Tua." Mendengar percakapan mereka berdua, wajah Nevi yang keriput tidak bisa membantu tetapi sedikit berkedut. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan diri dan dia bertanya kepada primer Teng Xian, "Orang tua, kamu mengenali salah satu dari 2 kehadiran Do Huang ini?" Mendengar ini, ekspresi senang muncul di wajah primer Teng Xian. Dia secara misterius berkata, "Hihi, kamu akan mengetahuinya sebentar." Begitu dia mengatakannya, dia tersenyum pada Xiaoyan. Kecepatan mereka berdua naik sekali lagi. Setelah itu, mereka bergerak menuju tempat di mana Kis meletus. Nalanci dengan cemas mengawasi 2 orang di depannya. Alisnya merajut sedikit saat dia bergumam, "Apa yang dilakukan orang itu? Apakah dia benar-benar mengenal pemilik itu?" Setelah bergumam dengan ragu untuk sesaat, Nalanci, yang tidak belajar apa-apa, hanya bisa dengan gelisah menggelengkan kepalanya. Dia mengepakkan sayapnya dan buru-buru mengikutinya. Ketika mereka secara bertahap semakin dekat ke tempat di mana napas itu meletus dari, kelompok 3 pria Xiaoyan juga mengurangi kecepatan mereka. Mereka saling memandang sebelum berhenti di langit di luar makam besar. Ekspresi mereka serius ketika mereka melihat 2 kelompok besar cahaya di tengah-tengah makam. 2 kelompok cahaya masing-masing berwarna putih dan kuning. Kedua kis yang menakutkan itu juga dipancarkan dari 2 kelompok cahaya ini. 2 kelompok cahaya itu menyala dan melonjak dengan lincah. Di tengah-tengah gugusan cahaya, 2 sosok manusia muncul dan menghilang. Setiap kali 2 kelompok cahaya melakukan kontak, mereka akan memancarkan riak energi yang jauh ganas. Di bawah riak energi ini, bahkan 3 kelompok pria Xiaoyan yang agak jauh tidak bisa membantu tetapi merasa sesak di dalam hati mereka. Malam hitam gelap tampaknya telah diusir dari wilayah ini di udara di atas makam. Cara cerah itu seperti siang hari. Gugus cahaya berwarna putih membawa gaya dingin es yang tak tertandingi. Setiap kali energi berfluktuasi, uap air di udara di sekitar gugusan cahaya berwarna putih akan langsung bergejolak ke dalam es dingin. Gugus cahaya berwarna kuning berbeda dari gugus cahaya berwarna putih. Agaknya memiliki perasaan kokoh yang tebal seperti tanah. Meskipun serangan dari klaster cahaya berwarna putih sangat tajam, mereka sepenuhnya dan dengan mudah mengelak olehnya. Melihat gerakan yang tidak menunjukkan keraguan, jelas bahwa atau itu serangan pihak lain tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. "Haha, orang tua, aku tidak menyangka bahwa atau itu setelah tidak melihat kamu selama beberapa dekade, kekuatan kamu menurun, bukan meningkat." Saat itu,
Bahkan aku harus takut serangan es dinginmu sedikit. Tapi sekarang, ancamannya telah sangat berkurang. Ada tabrakan keras sekali lagi dan tawa keras yang lama dipancarkan dari dalam gugus cahaya berwarna kuning. Setan tua, kamu juga tidak membuat banyak kemajuan selama tahun-tahun ini. Jika kamu menghitung usia kamu tampaknya telah mencapai batas kamu. Jika kamu tidak dapat menerobos, aku takut akhir kamu akan datang. Ketika saatnya tiba, royalti kekaisaran Jiama yang telah kehilangan perlindunganmu tidak akan lagi nyaman seperti ini. Dari dalam gugus cahaya putih, dengusan yang Xiaoyan kenal dengannya terpancar. Hihi, aku yang lama masih memiliki waktu yang sangat lama untuk hidup. Kenapa aku begitu mudah jatuh? Suara lama samar-samar tertawa dari dalam gugus cahaya berwarna kuning. Meskipun kata-kata ini tenang, itu tidak sulit bagi Xiaoyan dan yang lainnya untuk mendengar beberapa keseriusan dari dalamnya. Aku tidak berpikir kamu mempercayai kata-kata kamu itu. Ice Emperor, mendengar judul ini yang pernah sangat menonjol dalam kekaisaran Jiama. Nalanji kosong sesaat. Dia segera melebar matanya, menyaksikan Primer Tengshan yang tersenyum bangga dan mengeluarkan teriakan tanpa sadar. Ice Emperor, itu Hai Bodong. Dia sebenarnya masih hidup. Hihi. Mengapa Oud Hai jatuh dengan mudah? Hanya saja dia tinggal di luar dalam isolasi selama beberapa dekade. Primer Tengshan tersenyum dan berkata, cara terkejut dari Nalanji membuatnya merasa sangat senang. Mendengar kata-kata Primer Tengshan yang tidak menyangkal hipotesisnya, ekspresi Nalanji segera menjadi sedikit tidak stabil. Dia secara alami sangat jelas tentang hubungan antara Hai Bodong dan klan Primer. Saat itu, ketika posisi kepala klan Primer kosong untuk waktu yang lama, itu adalah Hai Bodong yang telah mendukung klan ini yang memiliki sejarah panjang. Di bawah manajemennya, klan ini tidak berakhir menurun pada saat itu tidak memiliki pemimpin. Saat ini, kekuatan dari tiga marga besar itu tidak berjauhan satu sama lain. Ini, bagaimanapun, tidak termasuk faktor Hai Bodong. Seseorang yang kuat dari kelas Do Huang sudah cukup untuk segera meningkatkan kekuatan seluruh klan dengan beberapa kali. Klan primer yang memiliki Do Huang tidak hanya akan dapat dengan mudah melampaui dua klan lainnya, tetapi juga dapat memperingatkan keluarga kekaisaran Jiama Empire dengan kekuatannya. Ini karena terakhir kali ada perubahan politik di kekaisaran Jiama. Keluarga kekaisaran Jiama Empire saat itu kebetulan juga merupakan klan besar di kekaisaran terakhir. Oleh karena itu, keluarga kekaisaran selalu sangat waspada dalam bayang-bayang ketika datang ke klan besar ini di dalam kekaisaran. Kali ini, situasinya sedikit merepotkan. Nalanji tertawa pahit saat dia bergumam sebelum akhirnya menghela nafas. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah makam. Meskipun hal-hal menjadi sedikit merepotkan, Nalanji tidak terlalu khawatir tentang hal ini. Selalu ada kebijakan dan tindakan untuk mengatasi masalah apapun. Bahkan jika Hai Bodong sekali lagi kembali ke klan primer, klan Nalan juga memiliki hubungan yang cukup baik dengan Misty Cloud Sect karena Nalan Yanlan. Jika mereka menemukan diri mereka pada ujung yang berlawanan atas suatu masalah, bahkan Hai Bodong pasti tidak akan berani menyinggung klan Nalan dan Misty Cloud Sect. Hal ini juga sesuatu yang juga dipahami oleh Primer Tengshan. Karena itu, dia hanya tampak senang di permukaan. Dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk melakukan apapun pada klan Nalan. Mendengar percakapan mereka, dalam kluster cahaya berwarna kuning itu haruslah keluarga Jielau Kaisar, kan? Nalanji menyuarakan pikirannya. Iya nih, selain orang tua itu, seharusnya tidak ada orang lain yang berani berbicara seperti itu kepada Oud Hai. Primer Tengshan tersenyum dan mengangguk. Setelah semua kerumitan, tampaknya mereka hanya bertarung. Mereka benar-benar membuat kami khawatir atas apa-apa. Melihat bahwa atau itu tidak ada perjuangan sampai mati seperti yang dia duga, Xiaoyan menghela napas lega dan tak berdaya berkata dengan senyuman pahit. Teman muda Yan Xiao, apakah kamu juga tahu Oud Hai? Nalanji melihat ekspresi Xiaoyan dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hihi, itu benar-benar berkat adik kecil Yan Xiao yang dapat kembali Hai tua. Oleh karena itu, teman muda Yan Xiao juga merupakan donatur klan primer kami. Di satu sisi, Primer Tengshan tersenyum dan menyelah. Kata-katanya sengaja menggambarkan hubungan antara Xiaoyan dan klan primer sebagai sangat dekat. Mendengar ini, ekspresi Nalanji sedikit berubah, tetapi dengan cepat pulih ke keadaan alaminya. Dia mengikuti situasi dan tersenyum lagi. Semakin dia melihat Xiaoyan, semakin dia menyadari bahwa atau itu orang ini adalah misteri. Orang ini bahkan bisa berhubungan dengan Do Huang. Apa sebenarnya identitasnya? Selama waktu di mana mereka bertiga sedang berbicara, pertarungan di area makam juga telah mencapai akhir. Musan dan yang lainnya juga terengah-engah ketika mereka muncul di luar area makam.
Mereka semua seperti monyet ketika mereka melompat ke atas pohon. Mereka menyaksikan 3 kelompok pria Shaoyan yang telah berhenti di udara dengan iri. Setelah itu, tatapan mereka berhenti di bagian dalam area makam. Ki, sepertinya ini milik kakek buyut. Putri kecil berkata dengan suara tercengang saat dia mengerutkan kening sedikit dan mengamati sekelompok cahaya berwarna kuning itu. Siapa orang lain itu? Dalam kekaisaran Jiama, Do Huang dapat dihitung dengan satu tangan. Satu-satunya Do Huang di sekitar ibu kota seharusnya hanya menjadi pemimpin sekte Yunyun. Musan berkata dengan cemberut, orang itu bukan guru. Nalan Yanran mengambil beberapa napas untuk menenangkan diri, menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu siapa itu? Semua orang saling memandang, merasa benar-benar bingung. Orang kuat dari kelas semacam itu seharusnya tidak muncul entah dari mana. Bang, di dalam area makam, dua kelompok cahaya dengan keras berbenturan. Selama bentrokan ini, klaster cahaya berwarna putih jelas dirugikan dan dipaksa kembali untuk jarak jauh sebelum berhenti. Ah, lupakan saja, mari berhenti. Saat ini, aku memang tidak cocok untuk kamu. Hai Bodo mengaku kalah dengan tak berdaya di dalam gugusan cahaya putih. Kekeh, lelaki tua, kekuatanmu benar-benar sangat menurun. Kelompok cahaya berwarna kuning bergetar sedikit dan cahaya perlahan ditarik. Akhirnya, itu mengungkapkan seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah linen polos. Dia menatap Hai Bodong dengan senyuman, yang sama-sama menarik kembali auranya, dan berkata, Hai Bodong memutar matanya. Dia menepuk-nepuk bibirnya dan berkata, tunggu sebentar, kekuatan aku secara alami akan pulih. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Selain itu, kamu dapat menyingkirkan hal yang kamu khawatirkan. Aku tidak punya niat untuk terus mengelola klan primer setelah aku kembali kali ini. Orang-orang di generasi yang lebih muda akan menyelesaikan semuanya dengan semestinya. Hehe, kami semua sudah tuai. Mengapa kita ingin terlibat dengan hal-hal yang membuat orang menjadi pusing? Jika kita punya waktu, kita bisa minum teh dan berkeliaran. Betapa nyaman. Mendengar kata-kata Hai Bodong, wajah pria tua berjubah itu menjadi lebih lembut saat dia tersenyum dan berkata, Ci, jangan berpikir bahwa atau itu aku tidak tahu apa yang kamu khawatirkan. Hai Bodong tersenyum dingin dan berkata, orang tua linen jubah itu tersenyum dan tampak tidak peduli. Dia menoleh dan melemparkan penglihatannya ke kelompok Shaoyan di luar area makam. Dengan senyuman, dia berkata, sepertinya kami telah mengganggu cukup banyak penonton malam ini. Tatapan orang tua linen jubah menyapu kerumunan dan akhirnya berhenti di Little Princess yang mencoba menyembunyikan dirinya. Dia tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dengan segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hehe. Cialau, setelah tidak bertemu denganmu selama beberapa tahun, kamu tampak semakin kuat di masa tuamu. Melihat lelaki jubah linen yang melihat ke atas, Primer Tengshan dan Nalanji dengan cepat menyapa. Aku tidak menyangka bahwa atau itu aku akan mengkhawatirkan kamu berdua dan membuat kamu terburu-buru. Aku sangat menyesal. Menjadi lebih tua, sepertinya aku menjadi lebih dan lebih disengaja. Orang tua linen jubah tersenyum dan mengangguk. Cialau benar-benar tahu cara bercanda. Mendengar ini, Nalanji dan Primer Tengshan buru-buru menemaninya sambil tertawa. Orang tua yang dipanggil sebagai Jialau menyapu pandangannya ke arah mereka dan akhirnya berhenti pada Shaoyan. Ketika tatapannya yang kacau menyapu sepasang sayap di punggungnya, dia sejenak kosong. Dia kemudian berkata dengan terkejut, ini Flying Do Technique. Siapa anak muda ini? Aku yang kecil adalah Yan Xiao. Suatu kehormatan bisa bertemu denganmu. Cialau. Shaoyan membungkukkan tubuhnya sedikit dan tersenyum lembut. TSK, kamu cukup bagus. Mampu memiliki teknik do yang langka seperti di usia muda. Anak kecil, kamu tampaknya bukan seseorang yang sederhana. Cialau dengan hangat berkata sambil tersenyum. Kamu juga lari kemari. Dengan kilatan cahaya putih, Hai Bodong muncul di depan Shaoyan dan berkata sambil tersenyum. Kamu telah hilang selama 2 hari. Aku pikir kamu telah melarikan diri. Shaoyan memutar matanya dan berkata, hihi, bagaimana bisa? Hanya saja setan tua ini melihat aku. Dia takut aku akan melakukan sesuatu yang akan merusak stabilitas kekaisaran. Setelah itu, dia menarikku ke samping dan mengajariku pelajaran. Hai Bodong ditertawakan. Kamu? Orang ini mendengar kata-kata ini. Cialau hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya. Lelaki tua, teman kecil ini, apakah dia murid kamu? Sepertinya bakatnya cukup bagus. Pandangan lama Cialau yang berpengalaman menyaksikan Shaoyan ketika dia melihat nada yang digunakan keduanya untuk berbicara satu sama lain. Cialau tersenyum dan bertanya. Mendengar ini,
Tidak hanya Musaon dan yang lainnya langsung meluruskan telinga mereka. Bahkan Nalanji juga diam-diam melemparkan tatapannya. Dia juga benar-benar ingin tahu apa sebenarnya hubungan antara Xiaoyan dan orang ini yang dulunya adalah Kaisar Es. Mendengar kata-kata Jia Lau, Haibo Dong bingung. Segera, dia tertawa dengan keras dan menepuk bahu Xiaoyan. Namun, kata-kata yang dia katakan menyebabkan wajah semua orang, termasuk Jia Lau, menjadi benar-benar tercengang. Muridku, haha, aku juga ingin begitu. Sayangnya, aku tidak memiliki kualifikasi itu. Bab ke-303, kekuatan Jia Lau tidak memenuhi syarat. Beberapa kejutan muncul di wajah tua Jia Lau yang lembut. Dia segera mengubah tatapan aneh ke arah Xiaoyan. Dengan kekuatan kelas Haibo Dong Do Huang, dia benar-benar mengatakan bahwa atau itu dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru kecil ini. Apakah dia benar-benar memiliki potensi besar? Di bawah langit malam, Nalan Yanran dan yang lainnya hanya bisa tanpa berkata-kata menyaksikan Haibo Dong yang tertawa. Setelah mereka kaget untuk sementara waktu, mereka memperlakukan kata-kata Haibo Dong ini sebagai lelucon. Dalam kekaisaran Jiama ini, jika Do Huang merilis berita bahwa atau itu dia ingin menerima murid, akan ada sejumlah orang yang tidak dikenal dengan bakat luar biasa, yang berkerumun dengan cepat untuk memperjuangkan tempat itu. Mampu menjadi murid seorang Do Huang pada dasarnya menyatakan bahwa atau itu seseorang memiliki kemampuan untuk menjadi orang yang kuat. Haha, Old Hai hanya bercanda. Jia Lau, tolong jangan pedulikan dia. Hanya saja si kecil aku sudah memiliki seorang guru, dan tentu saja tidak bisa beralih ke orang lain dengan begitu sembrono. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil berkata sambil tersenyum. Di sisinya, Haibo Dong diam. Saat itu, meski telah memulihkan kekuatan Do Huangnya, Xiaoyan masih memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Kemudian, tingkat mengerikan dari Angry Buddha Lotus Flame yang ditampilkan Xiaoyan ketika bertarung dengan dua misterius Do Huangs menyebabkan rasa takut Haibo Dong padanya untuk tumbuh lebih banyak lagi. Meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini tampaknya telah sangat menurun sejak ia menampilkan kekuatan Angry Buddha Lotus Flame, di dalam hati Haibo Dong, Xiaoyan hampir orang yang kuat yang setara, atau bahkan satu yang melampaui dia. Oleh karena itu, ketika dia mendengar Jia Lau bertanya apakah Xiaoyan adalah muridnya, dia tidak bisa menahan tawa tanpa sadar dan membalas dengan cara ini. Mendengar ini, Jia Lau tersenyum tipis. Tatapannya menyapu wajah Haibo Dong tanpa meninggalkan jejak. Hatinya menjadi semakin kaget. Dengan pengetahuannya tentang Haibo Dong, dia secara alami tahu bahwa atau itu karakter yang terakhir ini akan jarang bercanda dengan cara seperti itu. Jangan beritahu aku bahwa atau itu apa yang dia katakan adalah kebenaran. Jia Lau bergumam pelan di hatinya dan tidak bisa tidak bertanya. Teman muda Yan Xiao, bolehkah aku tahu nama guru kamu? Mungkin aku yang lama kenal dengannya. Haha, aku minta maaf. Jia Lau, sebelum aku keluar, guru telah mengatakan kepada aku untuk tidak mengungkapkan namanya karena dia suka menjaga profil rendah dan telah tinggal jauh di pegunungan sepanjang hidupnya. Aku pikir Jia Lau mungkin tidak pernah mendengar tentang dia. Xiaoyan berkata dengan meminta maaf. Itu tidak masalah. Ada banyak orang kuat yang memiliki karakter unik. Aku juga bertemu dengan beberapa orang kuat yang hidup dalam isolasi dan mengetahui karakter acuh mereka. Jia Lau tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hatinya masih memiliki keraguan tentang kata-kata Xiaoyan. Mampu membiarkan Haibo Dong mengatakan kata-kata itu adalah perlakuan yang bahkan tidak pernah diterima Jia Lau sendiri. Oleh karena itu, Guru Yan Xiao haruslah seseorang yang lebih kuat dari Haibo Dong atau bahkan dirinya sendiri. Meskipun kekaisaran Jiama cukup luas di mana tidak mengejutkan bagi banyak orang yang kuat untuk hidup terisolasi di dalam pegunungan, sebagai penjaga keluarga kekaisaran-kekaisaran, Jia Lau mampu meminjam kemampuan kekaisaran dan sedikit mengetahui tentang beberapa dari orang-orang kuat yang hidup dalam isolasi di kekaisaran Jiama. Namun, dia benar-benar tidak pernah mendengar tentang tempat di mana ada seseorang yang hidup dalam isolasi yang berhubungan dengan orang kuat kelas legendaris yang dia bayangkan. Dengan tubuh mereka tergantung di udara, Nalanji dan Primer Tengshan diam-diam bertukar pandang. Mereka bisa secara alami merasakan bahwa atau itu kata-kata Haibo Dong bukanlah lelucon. Jika itu benar, maka guru di belakang Yan Xiao akan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Beruntung aku tidak menjadi musuh dengannya. Saat keduanya saling melirik, mereka berhasil menemukan emosi bersuka cita satu sama lain. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas klan mereka sendiri, mereka jelas tahu kekuatan mengerikan macam apa yang dimiliki orang kuat dari kelas seperti itu. Baiklah, sudah sangat terlambat. Semua orang harus kembali. Haibo Dong mengangkat kepalanya, menatap bulan perak yang perlahan menurun. Dia menguap, menepuk tangannya dan berkata, teman muda Yan Xiao juga harus menghadiri Grand Clement Alchemist besok.
kan? Jialau menganggukkan kepalanya dan bertanya secara acak. Ya, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Nama Jialau adalah sesuatu yang dia dengar beberapa kali dari Hai Baodong ketika dia bertarung dengan dua Do Huangs misterius di luar Yan City saat itu. Dia Hiklan juga mendengar judul setan tua dari mereka berdua. Di Kekaisaran Chiama, dia adalah satu-satunya yang diketahui bisa bersaing dengan Ratu Medusa. Oleh karena itu, Xiaoyan saat ini yang tidak memiliki Yaolau untuk melindunginya sangat takut Jialau ini. Ketika dia berbicara, dia sangat sopan dan berhati-hati. Saat ia mengingat Ratu Medusa, tangan Xiaoyan tanpa sadar mengusap Seven Colored Heaven Swallowing Python yang diam-diam tidur di lengan Xiaoyan. Untungnya, bocah kecil ini lahir dengan pengetahuan untuk menyembunyikan ki secara sempurna. Jika tidak, itu pasti akan ditemukan oleh orang-orang kuat seperti iblis tua dan Hai Baodong. Ah, bocah kecil ini juga bom yang tidak stabil. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, hanya memikirkan cara dingin Ratu Medusa. Hatinya mulai berdebar. Wanita ini mungkin menyihir sampai memabukkan orang. Tetapi ketika dia membunuh orang, itu sama mudah dan rapi seperti membunuh seekor ayam. Xiaoyan percaya bahwa atau itu jika dia tidak berjanji pada Ratu Medusa untuk membantunya mendapatkan formula obat Toing Spirit Pill kali ini, dia pasti akan mengambil kehidupan kecilnya pada saat dia bangun. Sepertinya aku menghadapi pembatasan di mana-mana ketika guru tidak ada. Sepertinya aku harus buru-buru dan mendapatkan tanganku pada 7 Magical Green Spirit Saliva Klanalan. Jika tidak, itu benar-benar tidak nyaman menjalani hidup aku di tangan orang lain. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah kehilangan Yaolau, ia akhirnya menyadari bahwa atau itu situasinya sebenarnya sangat berbahaya. Hal itu adalah panggung bagi anak muda untuk bersaing. Besok, aku bisa pergi dan melihat berapa banyak orang luar biasa yang bahkan Owot Manhai tidak bisa berhenti memuji. Jialau tersenyum dan mengalihkan tatapannya ke atas pohon besar itu. Dia berkata dengan samar, "Little Yue, ini sudah sangat terlambat. Namun kamu masih membabi buta di luar. Kamu sebaiknya mengikuti aku kembali." Ya, mendengar kata-kata Jialau, putri kecil yang biasanya tampak aneh hanya bisa dengan tidak berdaya memberikan balasan. Dia kemudian dengan patuh maju. Jialau memberi isyarat dengan tangannya dan kekuatan hisap menariknya ke sisinya di mana dia diskors tanpa bergerak. "Nisianran, anak Liuling, bantu aku menyampaikan salam aku ketika kamu melihat guru kamu." Membawa putri kecil dengan satu tangan, Jialau tersenyum ke arah Nalan Yanran dan Liuling. Segera, tatapannya dilemparkan pada Musan, yang wajahnya dipenuhi rasa hormat. Dia berkata sambil tersenyum lagi, "Anak kecil dari klanmu, sudahkah kamu kembali? Kali ini, kamu lebih baik diam dan tenang. Jika tidak, kamu harus dikeluarkan lagi." Pastinya, mendengar ini, kepala Musan mengangguk seperti ayam kecil yang memakan gandum. Di depan iblis tua ini yang mana Musan harus saling menyapa. Cara arogan dan memaksanya tidak lagi tersisa. Melihat bahwa atau itu mereka akan bubar, Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia menangkupkan tinju bersama di Nalanji dan Primer Tengshan sebelum menghadapi Hai Baodong dan bertanya, "Haruskah kita pergi?" "Ah, ayo pergi." Hai Baodong dengan malas menganggukkan kepalanya. Dia hanya mengatakan selamat tinggal pada Jialau. Adapun Nalanji dan Primer Tengshan, mereka hanya diabaikan olehnya. Sepasang sayap es itu perlahan muncul ke permukaan. Dia mengepak mereka, membawa angin dingin saat dia menghilang ke udara. Jialau, selamat tinggal." Xiaoyan tersenyum pada Jialau. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang mengikuti Hai Baodong di depannya. Melihat Xiaoyan dan Hai Baodong pergi, Jialau juga tidak tinggal lama lagi. Membawa putri kecil dengan satu tangan, sayap doki berwarna kuning pucatnya mengepak. Dengan suara syiu, dia menghilang dari pandangan, hanya menyisakan tawa samar yang tersisa di udara. "Semua orang, tolong sebarkan." Di langit malam, dua sinar cahaya dengan cepat melintas dan menghilang. "Hai, kamu tidak membocorkan informasi apapun tentang aku, kan?" Xiaoyan, yang mengikuti dari dekat Hai Baodong, tiba-tiba berkata, "Tidak, aku tahu bahwa atau itu kamu ingin menyembunyikan identitas kamu. Aku tidak menyebutkan bahkan sedikit pun mengenai kamu kepada setan tua itu. Kamu tidak perlu khawatir." Hai Baodong menggelengkan kepala dan berkata, "Cobalah hal terbaik untuk merahasiakannya. Untuk Misty Cloud Sector untuk bertahan hidup di Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun, sepertinya mereka memiliki hubungan yang cukup baik dengan keluarga Kekaisaran. Kita harus berhati-hati." Xiaoyan menghela nafas. "Apakah cedera kamu belum pulih?" Hai Baodong mengangguk sebelum tiba-tiba bertanya. Ujung hati Xiaoyan melonjak.
Wajahnya tetap tidak berubah ketika dia mengangguk sedikit dan berkata, benda itu benar-benar terlalu menakutkan. Buntutnya benar-benar terlalu serius. Tapi aku pikir itu harus segera. Selama aku mendapatkan 7 saliva roh hijau magis, aku seharusnya bisa pulih. Saat itu aku sudah mengatakan kepada kamu untuk tidak begitu impulsif. Namun kamu bersikeras melakukan tindakan gila menggabungkan 2 Heavenly Flames. Haibo Dong tanpa menggelengkan kepalanya dan berkata, itu awet demon kekuatan telah meningkat ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Saat itu ketika aku bertukar pukulan dengannya, aku sepenuhnya dirugikan. Aku pikir bahwa atau itu dia saat ini harus sekitar 8 bintang. Atau bahkan bintang 9 Do Huang. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa menembus penghalang dan menjadi Dozong. Dia sekuat itu. Meskipun Xiaoyan sudah mengantisipasi ini di dalam hatinya, dia masih tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia mendengar Haibo Dong mengakuinya itu benar. Karena hubungan antara aku dan klan primer, orang itu selalu sangat memperhatikanku. Dia takut bahwa atau itu aku akan mengambil keuntungan dari situasi dan menggulingkan keluarga kekaisaran Jiama Empire mereka. Kemarin, aku tidak sengaja membiarkannya menemukan ki aku. Dari kata-katanya, dia mengatakan bahwa atau itu dia ingin berdebat dengan aku. Tetapi apakah dia benar-benar berpikir aku bodoh? Bukankah dia jelas berusaha menampilkan kekuatannya dan menakutiku? Orang tua itu benar-benar tidak akan mati. Haibo Dong memarahi. Dia tidak akan menjadi kendala bagi masalah kita. Kan? Xiaoyan mengerutkan kening sedikit dan dengan lembut bertanya. Itu tidak akan terjadi. Apakah kamu tidak melihat bahwa atau itu orang tua itu juga mulai sedikit takut padamu? Atau mungkin aku harus mengatakan bahwa atau itu dia takut pada guru di belakangmu yang tidak ada. Selama kekuatan kamu belum terpapar, ia tidak akan berani menyentuh kamu dengan cara apapun. Haibo Dong menyuarakan pikirannya. Kinda membingungkan karena Haibo Dong mengatakan bahwa atau itu Xiaoyan memiliki kebohongan dalam rawanya. Apa yang aku pikir itu mengacu pada kurangnya kekuatan Xiaoyan. Karena itu, kamu harus cepat memulihkan kekuatan kamu. Selama kamu memulihkan kekuatanmu, kita tidak perlu terlalu khawatir pada setan tua itu. Aku akan melakukan yang terbaik. Namun, jika dia pergi ke laut, maka aku akan melempar Angry Buddha Lotus Flame di ibu kota. Bahkan jika aku harus menanggung luka serius. Xiaoyan mengangkat bahunya dan berkata dengan santai. Kamu gila. Mendengar ini, Haibo Dong membuka mulutnya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya dengan getir menghujat sebuah kalimat. Setelah itu, dia tidak lagi berani mengatakan apa-apa. Melihat bahwa atau itu Haibo Dong menjadi tenang, Xiaoyan tersenyum dan memutar lehernya. Di dalam hatinya, dia dengan lembut bergumam, besok adalah Grand Meeting Alchemist. Lebih baik aku pakai formula obat Toing Spirit Pill terlebih dahulu. Sebelum aku pergi ke Mystic Cloud Sect, aku harus terlebih dahulu menenangkan Ratu Medusa. Iblis wanita ini. Bab ke-304. Fema, Yaoye, pertemuan besar dimulai. Keesokan harinya, tidak ada awan di langit biru selama puluhan ribu kilometer. Sinar matahari hangat, namun tidak terlalu sombong. Angin sepoi-sepoi yang melintas membawa kebisingan di dalam kota, menyebabkan seseorang merasa sangat segar. Hari ini ada peristiwa besar di Kekaisaran Jiama. Pertemuan Grand Alchemist akan dimulai hari ini. Saat sinar pertama sinar matahari menerobos batas tanah dan bersinar di atas kota yang memiliki sejarah yang kaya, sekelompok tokoh manusia dengan jubah alkemis panjang mulai muncul di jalan-jalan yang terang. Orang-orang ini yang memiliki pekerjaan yang sangat dihormati biasanya jarang terlihat secara massal, karena kekuatan mereka yang besar dan kepentingan mereka yang tak tertandingi. Para alkemis tampak agak misterius dan dihormati dalam hati orang-orang biasa. Hari ini, para alkemis status tinggi ini seperti semut yang meninggalkan sarang mereka. Berulang kali mengerumuni dari berbagai tempat beristirahat di ibu kota. Meskipun jalan yang mereka tempuh berbeda, tujuan akhir mereka adalah asosiasi alkemis kuno yang berdiri di pusat kota. Hari ini, semua toko di kota suci Jiama dibuka lebih awal dari biasanya. Banyak orang memanjat keluar dari tempat tidur mereka yang hangat, berdiri di pintu dan memandangi kelompok besar alkemis yang sibuk di jalan-jalan. Tatapan mereka dipenuhi dengan panas dan rasa hormat. Grand Pertemuan Alchemist selama beberapa hari ini akan menjadi periode paling suci dan berkobar di sepanjang periode Mama Sacred City sepanjang tahun. Para alkemis yang biasanya jarang terlihat keluar dari semua arah hari ini dan muncul dalam skala yang mirip dengan unit militer. Pemandangan megah semacam ini adalah sesuatu yang orang hanya memiliki keberuntungan untuk melihat selama Grand Pertemuan Alchemist. Pada hari istimewa ini, Xiaoyan juga bangun sangat pagi.
Dia duduk bersila di atas tempat tidur dan diam-diam menyesuaikan kondisinya selama 1 jam. Ketika tubuhnya telah mencapai kondisi puncaknya, dia akhirnya perlahan membuka matanya. Xiao Yan dengan malas memutar tubuhnya. Dia mendengar beberapa suara berderik di dalam tubuhnya. Dengan sedikit tersenyum, dia turun dari tempat tidur dan berjalan keluar dari aula batin. Dengan satu pandangan, dia melihat Hai Bodong yang berada di sisi jendela. Kamu sudah bangun? Hari ini, jumlah alkemis yang muncul di kota suci Jiama kemungkinan akan mencapai angka yang menakutkan. Sungguh layak menjadi grand pertemuan alkemis. Hanya acara besar semacam ini yang dapat memanggil semua alkemis di dalam kekaisaran. Tatapan Hai Bodong menatap jalan di mana alkemis berulang kali berlalu. Dia tidak bisa membantu tetapi klik lidah dan pujiannya. Alkemis juga orang. Mereka juga membutuhkan kehormatan dan persetujuan. Grand Meeting Alchemist ini akan menjadi panggung terbaik mereka. Xiao Yan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Menghirup sedikit dan berkata dengan senyum samar. Hai Bodong membalikan badannya, menatap Xiao Yan. Dengan senyum dia bertanya, sebenarnya, aku sangat ingin tahu, dengan kemampuan kamu, kamu sebenarnya akan berpikir untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting Alchemist. Meskipun Grand Meeting semacam ini jarang terlihat, itu tidak sesuai dengan kemampuan kamu. Bukan? Xiao Yan tersenyum, mengangkat cangkir tehnya dengan kedua tangan dan berkata dengan lembut, aku tidak punya pilihan. Siapa yang meminta hadiah Grand Meeting Champion ini menjadi sesuatu yang menarik bagi aku. Rumus obat Toing Spirit Pill itu akan sangat berguna bagi aku. Meskipun kamu bukan seorang alkemis, aku pikir kamu juga harus tahu seperti apa kemampuan memikat yang dimiliki formula obat terhadap seorang alkemis. Rumusan obat Tier 6 itu memiliki daya tarik yang tidak akan lebih rendah dari teknik di kelas Do. Hai Bodong tanpa daya menggelengkan kepalanya, memukul bibirnya dan berkata, dengan kemampuanmu, berpartisipasi dalam Grand Meeting ini sama seperti Do Huang memasuki medan kompetisi sekelompok doujie. Kamu benar-benar melebihiku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, jika itu sebelum aku telah menampilkan Angry Buddha Lotus Flame, menjadi juara dari Grand Meeting akan menjadi seperti semudah membalikan tangan seseorang. Meskipun sekarang, jiwaku rusak dan kekuatanku jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dan yang paling penting ketika memperbaiki pil obat adalah kekuatan spiritual. Oleh karena itu, aku tidak memiliki keyakinan mutlak untuk memenangkan Grand Meeting yang aku ikuti saat ini. Itu tidak boleh serius kan? Jika seorang Grandmaster Alchemist yang dapat memperbaiki pil obat 6 tingkat adalah benar-benar kalah dalam kompetisi semacam ini untuk generasi yang lebih muda, maka ekspresi Hai Bodong adalah aneh saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, itu akan sangat memalukan. Kan? Xiao Yan tersenyum dan melanjutkan. Dia berdiri dan berkata, jika aku bahkan tidak memiliki sedikit keteguhan mental seperti ini, lalu bagaimana aku akan pergi dan mengejar jalan panjang alkemis? Baiklah, sudah hampir waktunya. Ayo pergi. Xiao Yan meletakkan cangkir teh itu. Dia tersenyum, berbalik dan berjalan keluar dari pintu. Di belakangnya, Hai Bodong tanpa daya menggelengkan kepalanya dan hanya bisa mengikutinya. Mereka berjalan keluar ruangan dan menuruni tangga penginapan. Dua jubah alkemis di tubuh Xiao Yan menarik banyak mata. Tapi Xiao Yan tidak terlalu peduli tentang hal-hal ini. Tatapannya secara acak melewati beberapa alkemis yang melewati pintu. Setelah itu, dia perlahan berjalan keluar. Saat ia berjalan di jalan, tatapan hormat yang penuh rasa ingin tahu yang berulang kali ditembaknya menyebabkan Xiao Yan mengantongi bibirnya. Sudut mulutnya berisi sedikit senyum. Di dua sisi jalan yang luas, gadis-gadis muda dengan sosok montok dan langsing tertawa pelan dengan merdu. Mereka melemparkan tatapan mereka yang pemalu dan memuja terhadap para alkemis yang berjalan di jalan. Bagi para wanita muda yang berasal dari zaman di mana mereka dipenuhi dengan tipuan dan delusi, para alkemis misterius dan mendalam seperti magnet yang menarik perhatian tatapan mereka. Di era ini, alkemis memiliki waktu yang lebih mudah untuk membiarkan para wanita muda ini jatuh cinta daripada dengan pangeran-pangeran itu dalam dongeng. Dari sini, orang dapat mengetahui status prestisius seperti apa yang dimiliki seorang alkemis di benua tempat Doki paling dihormati. Kota ini dipenuhi dengan keaktifan dan antusiasme, membasuh aura ketat dan hikmat sampai tidak ada yang tersisa. Merasa semangat di dalam kota, hati Xiao Yan yang tenang juga mulai diam-diam berdetak lebih cepat. Tidak peduli betapa luar biasanya kekuatan mentalnya, dia bagaimanapun juga masih muda. Selama seseorang adalah orang muda, hati seseorang akan menjadi sembrono dan liar. Hal tentang orang-orang muda yang membuat orang lain iri adalah mereka berjuang dengan penuh semangat, bertahan tanpa mengenal lelah sampai mereka berhasil. Xiao Yan berjalan perlahan menuju asosiasi alkemis.
Tatapannya sesekali menyapu para alkemis yang telah melewatinya. Di dalam hatinya, dia bergumam dengan terkejut. Sepertinya orang-orang yang disaksikan rapat utama tidak lemah. Tidak hanya para ahli alkimia puncak di kekaisaran mengerumuni. Banyak dari negara-negara lain telah datang. Aku ingin tahu apakah akan ada kuda hitam dari negara lain yang mungkin tiba-tiba muncul saat Grand Meeting. Jika itu masalahnya, maka ini akan sedikit menyenangkan. Meskipun hati Xiaoyan berpikir seperti niat jahat, wajahnya tidak mengungkapkan semua itu di permukaan. Dia perlahan melewati beberapa jalan, mengangkat kepalanya dan mengamati asosiasi kuno yang berdiri di ujung pandangannya. Dia menghela nafas dengan lembut, berbalik dan melirik Hai Bodong yang dengan santai mengikuti di belakangnya. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju asosiasi. Setelah memasuki asosiasi, Xiaoyan tidak bisa membantu, tetapi menggeleng tak berdaya ketika dia melihat pintu masuk asosiasi yang tampaknya telah sepenuhnya diblokir. Dia mendorong jalannya menuju kerumunan manusia. Tubuhnya seperti ikan memasuki laut, melewati kerumunan dengan cara yang aneh. Setelah menjalani pelatihan kemampuan menghindari Yaulau di pegunungan binatang ajaib, Xiaoyan berhasil menyelamatkan cukup banyak masalah dalam situasi seperti itu sekarang. Saat tubuhnya sedikit bergoyang, Xiaoyan tiba di depan kerumunan dan melepaskan napas panjang lega saat ia akhirnya memasuki gerbang depan asosiasi alkemis. Muridnya mengerut saat dia menoleh untuk melihat sekeliling dan melihat Hai Bodong yang tampak seperti sedang tidur sambil berjalan. Mengikutinya, benar-benar layak menjadi Do Huang. Menemani aku begitu dekat, namun aku masih tidak dapat mendeteksi dia bahkan sedikit. Xiaoyan diam-diam mengaguminya di dalam hatinya saat dia memasuki asosiasi alkemis dan berjalan-jalan di sekitar aula. Dia baru saja akan memasuki zona timur ketika dia benar-benar berlari ke Eotuo dan kelompoknya, yang terkejut melihatnya. Mereka segera mulai tertawa. Ikut denganku pria kecil, tempat Grand Meeting tidak ada di dalam Alchemist Association. Eotuo berkata sambil tersenyum sambil menepuk bahu Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk saat menyambut Frank serta kedua gadis Su dan Mei. Anak kecil, kali ini asosiasi Black Rock City kami telah datang untuk melihat kamu. Pastikan untuk tidak kalah dengan Liuling itu. Frank tersenyum dan berkata, dia memiliki banyak kepercayaan pada Xiaoyan sejak tes internal sebelumnya. Hehe, aku akan mencoba. Xiaoyan tersenyum. Dia tiba-tiba melihat Eotuo menatap dengan terkejut di Hai Bodong dan memperkenalkan, Master Eotuo, ini adalah teman aku, Hai Bodong. Oh, kekeh, bagaimana kabarmu? Black Rock City Eotuo. Frank, Eotuo dan Frank tersenyum dan mengangguk. Karena Hai Bodong telah tinggal di isolasi selama beberapa dekade, mereka berdua tidak terlalu akrab dengan nama Hai Bodong. Mereka hanya merasa bahwa atau itu nama itu sedikit familiar di telinga. Eotuo dan Frank adalah kelas Doling dan sebagai alkemis, kekuatan spiritual mereka jauh lebih tinggi daripada mereka yang berasal dari kelas yang sama. Oleh karena itu, meskipun tidak mengetahui latar belakang pihak lain, mereka bisa merasakan dengan pengertian persepsi spiritual mereka bahwa atau itu lelaki tua di depan mereka memiliki sesuatu yang mendalam dan mereka tidak berani mengejeknya. Ya, Hai Bodong hanya mengangguk samar-samar pada etiket sopan dari mereka berdua. Sikapnya yang tenang menyebabkan mereka berdua menjadi bingung. Ling Fei, yang tidak bisa memiliki sedikit ketidaksempurnaan di matanya, membelalakan matanya dan menatap. Tepat saat dia hendak berteriak, dia dengan cepat ditangkap oleh Eotuo. Aku minta maaf dua Grandmaster. Karakter Oud Hai seperti itu. Dia tidak punya niat untuk melawan kalian berdua. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanya bisa tersenyum sedikit dan memperhalus semuanya. Untungnya, Eotuo dan Frank tidak terlalu peduli. Mereka tersenyum sembarangan dan mengubah topik pembicaraan. Kelompok itu berbicara dan tertawa ketika mereka berjalan keluar dari aula. Dengan Eotuo memimpin, mereka berjalan keluar dari pintu belakang asosiasi dan menuju ke arah selatan kota. Lokasi untuk Grand Meeting kali ini adalah alun-alun Imperial Family. Ukuran tempat itu dapat menampung puluhan ribu orang, dan itu sepenuhnya memenuhi ukuran yang dibutuhkan untuk pertemuan besar ini. Ketika mereka berjalan di jalan, Eotuo tersenyum dan menjelaskan, setelah perkiraan awal, harus ada sekitar lebih dari 2.000 orang yang berpartisipasi dalam Grand Meeting ini. Ini adalah jumlah peserta yang lebih besar dibandingkan dengan beberapa pertemuan besar sebelumnya. Lebih dari 2.000 orang. Jumlah ini menyebabkan Xiaoyan mengisap lidahnya tanpa sadar. Perlu diketahui bahwa atau itu persyaratan untuk menjadi alkemis sangat keras. Mengatakan bahwa atau itu hanya 1 dari 1.000 atau bahkan 1 dari 10.000 bisa menjadi seorang alkemis tidaklah berlebihan.
2.000 orang saat ini di sini mungkin merupakan pertemuan lebih dari setengah alkemis di Kekaisaran Jiama. Pertemuan besar dibagi menjadi beberapa putaran pemeriksaan. Setiap pemeriksaan akan menghilangkan cukup banyak orang. Di babak-babak selanjutnya, kesulitan pemeriksaan menjadi jauh lebih besar. Orang terakhir yang akhirnya tetap menjadi juara terakhir. Xiaoyan mengangguk sedikit. Berpikir tentang memiliki lebih dari 2.000 orang yang secara bersamaan menaikkan api dan menyaring pil di lapangan terbuka yang sama. Xiaoyan merasa sedikit bersemangat. Cara spektakuler itu mungkin sangat mendebarkan. Ketika dia berbicara, alun-alun keluarga kekaisaran yang telah disebutkan Eotu awal telah muncul secara bertahap di hadapan mereka. Xiaoyan mengangkat matanya dan memperhatikan. Ujung penglihatannya sebenarnya hanya bisa melihat sebagian kecil dari plaza besar. Saat ini, ada tentara bersenjata lengkap yang ditempatkan di luar alun-alun untuk menjaga ketertiban. Grand meeting semacam ini telah mengumpulkan orang-orang kuat dari mana-mana. Jika kerusuhan terjadi, ibu kota akan menerima pukulan besar. Oleh karena itu, keluarga kekaisaran sangat berhati-hati dalam menjaga ketertiban. Ada inspektur dari Alchemist Association yang ditempatkan di pintu masuk alun-alun. Hanya orang-orang dari asosiasi dan para peserta yang diizinkan masuk dari pintu masuk ini. Pintu masuk ke kursi penonton terletak di tempat lain, di bawah pimpinan Eotuo. Xiaoyan dan yang lainnya tidak menghadapi rintangan sedikit pun saat mereka memasuki alun-alun. Setelah berjalan di lereng yang tinggi untuk memasuki alun-alun, area terbuka besar itu akhirnya benar-benar ditampilkan dalam pemandangan Xiaoyan. Berdiri di puncak lereng, Xiaoyan menatap plaza hijau yang besar hingga menjadi konyol. Dia tidak bisa membantu tetapi menggeleng dan memuji. Plaza itu berbentuk bulat, dengan kursi yang tak terhitung jumlahnya terletak di dua sisi. Tampaknya itu adalah kursi untuk penonton. Di seberang kursi penonton, ada kursi VIP yang didekorasi dengan cara yang jauh lebih mewah. Ini secara khusus diperuntukkan bagi eselon atas asosiasi dan kepala kekuatan besar tersebut. Saat tatapannya menyapu daratan terbuka yang tak terbandingkan, Xiaoyan menemukan bahwa atau itu ribuan meja persegi batu hijau sebenarnya ditempatkan secara terbuka sebuah dan dengan rapi di dalamnya. Meja-meja persegi ini tertata rapi dan ditempatkan sangat tepat. Sepintas, mereka seperti unit militer batu hijau yang berdiri diam. Saat ini, sudah ada cukup banyak alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi dengan tenang duduk bersila di kursi batu di belakang meja batu hijau di tanah terbuka. Seiring berjalannya waktu, semakin mendekati waktu awal kompetisi, semakin banyak alkemis menyerbu keluar dari jalan dan mencari tempat duduk mereka sesuai dengan nomor yang mereka terima. Eotuo melirik ke langit saat dia tersenyum dan berkata, "Mari kita pergi ke kursi VIP terlebih dahulu. Masih ada waktu sampai dimulainya pertemuan besar. Di sana, kamu dapat bertemu dengan beberapa orang penting yang memiliki kekuatan signifikan. Ini mungkin berguna untuk kamu." Semalam, Xiaoyan sudah melihat bahkan Guardian keluarga kekaisaran, Jia Lao yang misterius. Oleh karena itu, dia tidak menyatakan pendapatnya tentang orang-orang dari kekuatan signifikan yang telah disebutkan oleh Eotuo. Namun, saat ini masih cukup awal sehingga dia mengangguk secara acak. Melihat bahwa atau itu tidak ada keberatan, Eotuo dan Frank memimpin dan membawa beberapa dari mereka menuju kursi VIP. Ketika mereka akan memasuki bagian VIP, Eotuo tiba-tiba menunjuk ke baris depan. Sudah ada sederetan orang yang duduk. Di antara mereka, ada wakil ketua asosiasi Alchemist, Kiemir. Di sampingnya duduk seorang lelaki tua yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu. Itu adalah ketua asosiasi Alchemist Empire Mama, Lord Fema. Aku telah mendengar bahwa atau itu dia saat ini akan melangkah ke tingkat 6 alkemis. Di dunia alkemis dalam Kekaisaran Jiama, reputasi Lord Fema akan hampir sama jika dibandingkan dengan Pilking Guhe. Bahkan ketika dia bertemu dengan Tuan Fema, dia pasti sedikit lebih sopan. Saat itu, sebelum Guhe memperoleh ketenaran, Lord Fema telah memberinya cukup banyak perhatian. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa atau itu dia adalah pelindung Lord Fema. Eotuo dengan lembut berkata, "Catatan, Lord di sini digunakan sebagai istilah yang terhormat. Hei, aku tidak berharap orang tua itu masih hidup. Hal-hal lama ini lebih abadi daripada yang kupikirkan." Hai Bodo menyipitkan matanya saat dia berdiri di samping Xiaoyan. Ketika dia mendengar Eotuo membuat perkenalan, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melirik lelaki tua itu dan berkata, "Oh," alis Xiaoyan sedikit bergetar. Dia mengamati kulit pohon kering itu seperti wajah lelaki tua yang tampak sekarat. Tatapannya agak aneh. Dari apa yang didengarnya, pria tua ini harus menjadi pemimpin dunia alkemis Jiama Empire.
Orang tua dengan mata suram itu tampaknya telah merasakan tatapan terfokus padanya dan tiba-tiba memutar kepalanya. Dia mengalihkan tatapannya yang tampak bingung ke arah sisi Xiaoyan. Senyum ramah muncul di kulit kering di wajahnya. Melihat lelaki tua itu memalingkan kepalanya, Eotuo dan Frank buru-buru membungkuk dan menyapa. Setelah itu, mereka bergerak di sepanjang koridor dan dengan hati-hati berjalan ke barisan depan. Mereka berbicara dengan hormat kepada lelaki tua itu. Lord Fema, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kami bertemu. Kamu masih dipenuhi dengan kekuatan yang sama. Kekeh, ini Eotuo dan Frank dari kota Blackrock. Kan, kalian berdua cukup baik. Kamu benar-benar menjadi Ciempat alkemis di tahun-tahun ini. Kemajuan kamu cukup cepat. Orang tua yang dipanggil sebagai Fema menyapu pandangannya yang suram pada mereka berdua dan tertawa pelan. Ini semua karena ceramah Lord Fema terakhir kali. Eotuo tersenyum dan berkata, semua yang bisa aku bicarakan adalah beberapa pengalaman pribadi aku. Yang terpenting tergantung pada diri kamu sendiri. Fema tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba mengalihkan tatapannya ke arah Xiaoyan di belakang Eotuo. Dengan senyum ramah, dia berkata, teman kecil ini pastilah yang mendapatkan hasil terbaik selama tes asosiasi kali ini. Kan, namanya, sepertinya dipanggil Yan Xiao. Ketua Fema, yang kecil ini adalah Yan Xiao. Xiaoyan tidak berani meremehkan orang ini yang reputasinya di dunia Jiama Empire Alchemy lebih besar daripada Gu He. Dia membungkuk dan tersenyum sambil menjawab, haha, sebagian besar pahlawan berasal dari yang muda. Di usia seperti itu, kamu bisa menyuling Black Iron Spiritual Leaf berkali-kali. Aku ingat saat itu. Gu He, anak lelaki itu tidak memiliki kemampuan seperti ini. Suara Fema tidak terburu-buru atau lambat, meskipun sedikit serak. Ia memiliki properti seperti magis tertentu yang tidak memungkinkan orang lain menyela kata-katanya. Xiaoyan dengan tenang tersenyum, tetapi tidak terus mengatakan apapun tentang topik ini. Fema tersenyum dan menatap Xiaoyan. Tatapannya sepertinya memiliki makna yang lebih dalam saat dia berhenti di wajah tenang itu untuk sementara waktu. Merasakan tatapannya, Xiaoyan tiba-tiba merasa khawatir. Jangan bilang dia telah melihat melalui penampilan terselubung ini. Sama seperti Xiaoyan membayangkan hal-hal di dalam hatinya. Fema tampaknya telah merasakan kegelisahannya. Yang terakhir segera berkata lembut dengan senyuman. Teman kecil, selama kamu tidak menargetkan asosiasi, aku yang lama tidak akan usil. Meskipun tertawa Fema menyebabkan para tetua asosiasi sekitarnya merasa bingung, Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega. Dia melemparkan tatapan penuh terima kasih kepada Fema. Orang tua yang tidak akan mati, tampaknya semakin lama kamu hidup, semakin banyak kamu suka berbicara. Kemunculan tiba-tiba tawa dingin, menyebabkan ekspresi semua orang di kursi VIP berubah drastis. Ekspresi Kemia, yang duduk di sisi Fema, tenggelam ketika dia menangis dengan suara rendah. Siapa itu? Ketika tawa dingin ini berdering, Xiaoyan tanpa ada menghela nafas di dalam hatinya. Selain Hai Bodong yang ada di belakangnya, siapa lagi yang akan bersikap kasar ketika dia berbicara? Tertawa dingin juga membuat Fema bingung. Dengan cepat mengikuti Yang. Bagaimanapun, ia mengalihkan pandangannya ke belakang Xiaoyan dan bergumam. Ki ini, es seperti es dingin. Jangan bilang, Outman Ice. Saat dia mengatakannya sampai titik ini, lebih banyak kejutan jelas muncul di wajahnya. Hihi. Outman Fe. Aku tidak berpikir bahwa atau itu kamu masih akan mengingat aku. Itu tidak mudah. Sosok manusia di belakang Xiaoyan melintas. Hai Bodong perlahan berjalan ke depan di bawah tatapan tertegun Eotuo, Sumei, dan yang lainnya. Dia langsung duduk di sisi Fema dan membuka mulut untuk tertawa. Kamu sebenarnya belum mati. Bukankah Ratu Medusa berakhir melakukan itu padamu? Fema terkejut ketika dia menatap Hai Bodong di sisinya dan tidak bisa tidak bertanya. Aku beruntung selamat. Hai Bodong memukul bibirnya. Ada beberapa ketakutan yang tersisa di matanya saat dia menghela napas. Wanita itu benar-benar menakutkan. Kamu benar-benar sesama dengan kehidupan yang sulit. Tapi bagus kamu masih hidup. Setidaknya orang tua sepertiku tidak akan terlalu kesepian. Haha, pohon Fema yang layu seperti wajah bergerak saat dia tertawa terbahak-bahak. Mendengar percakapan antara mereka berdua, orang-orang tua dari asosiasi yang awalnya tidak senang dengan kata-kata kurang ajar Hai Bodong segera menyusut kembali. Menurut apa yang Fema telah katakan, pria tua yang tidak dikenal ini sebenarnya adalah karakter hebat yang memiliki penampilan yang sederhana. Berdiri di belakang Eotuo, Ling Fei dan Zumei benar-benar tercengang saat mereka melihat Hai Bodong yang sembarangan mengobrol dengan Fema untuk menghabiskan waktu. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa atau itu lelaki tua yang tampil luar biasa ini sebenarnya adalah orang kuat yang menyembunyikan keahliannya. Orang ini,
Mengapa semua orang yang dia berteman adalah orang dengan tingkat seperti itu? Kedua gadis saling bertukar pandang sebelum mengalihkan tatapan aneh mereka ke arah Xiaoyan di samping, yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Keakraban antara Haibo Dong dan Fuma jelas menyebabkan Eotul dan Frank terkejut. Beberapa waktu kemudian, Eotul, yang telah pulih, tiba-tiba ekspresinya berubah sedikit. Dia dengan lembut bergumam, Haibo Dong, the Ice Emperor of the Ten Strong saat itu. Sepertinya dipanggil dengan nama ini kan? Saat dia memikirkan ini di dalam hatinya, Eotul memiringkan kepalanya dan bertukar pandang dengan Frank. Mereka bisa melihat syok di mata masing-masing. Mereka tidak berharap bahwa atau itu orang tingkat antik seperti ini akan tetap hidup. Selain itu, hubungannya dengan Xiaoyan tampaknya tidak sederhana. Orang kecil ini bersembunyi sangat dalam. Sama seperti Su Mei dan Ling Fei, Eotul dan Frank juga menatap Xiaoyan dengan mata aneh. Dalam hati mereka, mereka tidak yakin mengapa seorang pemuda yang telah melangkah ke dunia alkemis belum lama ini benar-benar bisa mengenal orang yang kuat seperti itu. Xiaoyan berdiri di tempat yang sama dan hanya bisa dengan tak berdaya menanggung banyak tatapan aneh. Dia tiba-tiba menyadari bahwa atau itu Haibo Dong telah mengatakan sesuatu kepada Fuma yang sekali lagi berbalik ke arahnya. Fuma yang sekarang mengerutkan kening sedikit saat dia menyapu pandangannya ke Xiaoyan, sepertinya mencari sesuatu. Mengapa? Melihat cara Fuma, Haibo Dong tidak bisa tidak bertanya dengan heran. Dia hanya menyebutkan bahwa atau itu bakat pelatihan Xiaoyan tidak buruk. Tapi dia tidak mengharapkan pihak lain bereaksi seperti ini. Haha, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Sepertinya aku merasakan ki dari seseorang yang pernah aku temui sebelumnya pada teman muda Yan Xiao. Fuma terbatuk pelan dan berkata beberapa saat, dengan tidak pasti. Telah bertemu sebelumnya. Xiaoyan mengedipkan mata. Ada perubahan dalam hatinya saat dia bergumam. Jangan bilang bahwa atau itu dia merasakan kehadiran Ratu Medusa. Kekeh. Mungkin aku salah paham. Ketika seseorang sudah tua, seseorang cenderung lebih berhalusinasi. Ketika Fuma merasakan lagi, dia tidak memiliki perasaan yang sama seperti sebelumnya. Fuma menggelengkan kepalanya dengan sedikit kecewa. Dia bersandar di kursi. Tampak sedikit linglung saat memasuki trance sementara ingatannya dimainkan. Saat itu, ketika Fuma masih muda, dia kebetulan bertemu dengan seorang laki tua yang kemampuannya tidak dapat diduga. Ketika dia menjelajahi benua itu, karena alasan tertentu, lelaki tua dan Fuma tinggal bersama selama 3 hari. Selama 3 hari itu, lelaki tua itu dengan santai menyampaikan beberapa hal kepadanya. Namun, Fuma sangat diuntungkan dari hal-hal itu. Dengan meminjam apa yang diajarkan orang tua itu, Fuma yang awalnya tidak dikenal kembali ke Kekaisaran Jiama dan maju selangkah demi selangkah hingga tahap ini hari ini. Itu juga karena dia telah mencapai langkah ini, sehingga Fuma semakin menyadari betapa mengerikannya kemampuan orang tua misterius itu saat itu. Kisah Mar yang dia rasakan pada Xiaoyan beberapa saat yang lalu sangat mirip dengan yang dulu dimiliki oleh laki tua itu. Itulah alasan Fuma tiba-tiba kehilangan dirinya. Karena Xiaoyan memiliki kesadaran bersalah, dia tidak berani mengejar topik ini. Namun, ketika dia akan mengubah topik, tawa lama dipancarkan dari sebuah lorong di tengah-tengah kursi. Kekeh, orang tua hai, teman muda Yan Xiao. Kamu tiba lebih awal. Mendengar tawa itu, semua orang menoleh untuk melihat. Ketika mereka melihat seorang lelaki tua berambut putih mengenakan pakaian linan sederhana, semua orang begitu terkejut sehingga mereka memucak. Di dalam hati mereka bertanya apa angin yang berhembus hari ini. Bahkan iblis tua ini telah datang hari ini. Orang yang datang secara alami adalah Jialao, yang ditemui Xiaoyan tadi malam. Putri kecil juga mengikuti di belakang. Hari ini, dia mengenakan jubah alkemis hijau pucat yang jelas-jelas dirancang khusus. Lengannya yang lebar memiliki sutra cerah yang ditarik di sekitarnya untuk membentuk bentuk lotus. Ini memberinya keanggunan yang datang entah dari mana. Namun, Xiaoyan yang jelas tahu karakternya, mengerti bahwa atau itu wanita muda ini yang tampak tenang di permukaan, sebenarnya adalah orang yang unik. Saat tatapannya menyapu putri kecil, Xiaoyan menemukan bahwa atau itu di sampingnya ada seorang wanita tinggi mengenakan gaun mewah dan cemerlang. Wajah wanita ini mirip dengan putri kecil tetapi memiliki es yang tidak jauh berbeda dari Zumei. Selain itu, di bawah es ini, sebenarnya ada cara yang megah dan mengesankan yang merupakan peneguhan keluarga kekaisaran. Dibandingkan dengan putri kecil yang tampak manis dan berukuran kecil, ada aura dingin dan matang yang merembes keluar dari seluruh wanita ini. Saat mata cantiknya bergerak, godaan muncul secara alami. Tatapan Xiaoyan menyapu melewati 2 wanita dan akhirnya mendarat di Jialao. Dia membungkuk dan menyapa dengan senyum. Jialao juga awal. Jialao tersenyum dan melangkah maju.
Dia mengamati Hai Bodong dan Fema sebelum tertawa keras. Aku tidak menyangka bahwa atau itu kami bertiga masih memiliki kesempatan untuk berkumpul. Itu benar-benar takdir. Kami memang memiliki ketertarikan. Fema tersenyum lembut dan berkata, setan tua. Aku tidak berpikir bahwa atau itu kamu benar-benar akan datang untuk menonton pertemuan besar. Aku ingat bahwa atau itu kamu tidak benar-benar menyukai kompetisi semacam ini. Aku telah kembali selama beberapa dekade. Juga bagus untuk sesekali keluar dan melihat. Jialau tersenyum dan menoleh ke arah Xiaoyan. Setelah itu, dia menunjuk wanita yang matang dan dingin di belakangnya dan berkata, Little Follow, aku pikir kamu sudah tahu Yue. Ini adalah kakak perempuan Yue, Yao Ye. Keamanan dan ketertiban Grand Meeting serta 50.000 tentara di sekitar pertemuan semuanya berada di bawah kendalinya. Mendengar ini, Xiaoyan merasakan kejutan di dalam hatinya. Dia tidak menyangka kalau wanita dingin di depannya ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. 50.000 tentara. Jika itu diserahkan kepadanya, dia mungkin akan mengacaukan situasinya. Namun, cara yang teratur dan disiplin dari para prajurit di gerbang depan sekarang dengan jelas menunjukkan bahwa atau itu wanita ini dapat dengan mudah memerintahkan mereka. Yao Ye, ini adalah teman muda Yan Xiao yang telah aku sebutkan kepada kamu. Kemampuannya luar biasa. Dia kemungkinan adalah pesaing dengan kemampuan paling untuk merebut posisi juara kali ini. Jialau menunjuk Xiaoyan dan tersenyum saat dia berkata kepada wanita dingin di belakang. Mendengar evaluasi Jialau, putri kecil di sampingnya diam-diam mengucapkan sesuatu. Sepertinya dia tidak puas dengan kata-kata Jialau ini. Senang bertemu dengan kamu, Tuan Yan Xiao. Mata cantik wanita dingin menatap Xiaoyan. Dia dengan anggun dan alami mengulurkan tangannya dan tersenyum. Begitu dia tersenyum menyebabkan beberapa keturunan klan bangsawan di sekitar kursi VIP menjadi linglung. Biasanya sangat sulit bagi mereka untuk melihat putri elder yang biasanya dingin memperlakukan orang dengan cara seperti itu. Senang bertemu denganmu, Putri Yao Ye. Sikap pihak lain sedemikian rupa sehingga Xiaoyan tidak dapat menemukan kesalahan. Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya dan dengan lembut memegang tangan yang lembut dan tampaknya tanpa tulang itu. Dia diam-diam mengagumi di dalam hatinya. Tetapi di permukaan, dia hanya melepaskan saat dia melakukan kontak. Dia tidak membiarkan pihak lain merasakan ketidaksesuaian. Mudah-mudahan Tuan Yan Xiao dapat memperoleh hasil yang memuaskan selama kompetisi. Ketika saatnya tiba, Yao Ye akan secara pribadi mengadakan perjamuan untuk merayakan pencapaiannya. Aku berharap bahwa atau itu Tuan Yan Xiao tidak akan menolak. Yao Ye menarik tangannya dan tersenyum seperti yang dia katakan. Wanita ini, metodenya merangkai orang benar-benar sangat akut. Dia mungkin akan menjadi seseorang yang luar biasa hebat di masa depan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk ketika jantungnya merasa sedikit terkejut. Bahkan seseorang dengan kekuatan mentalnya, penjaganya melawannya telah sangat berkurang hanya dengan beberapa kalimat dari Yao Ye selama waktu mereka melakukan kontak awal mereka. Melihat Xiaoyan mengangguk, Yao Ye melangkah mundur di belakang Jialau dengan puas. Dengan karakternya, dia tidak akan merendahkan dirinya sendiri dan berteman dengan Xiaoyan dengan cara sedemikian rupa sehingga kakek buyutnya tidak memberikan evaluasi yang begitu tinggi kepada pemuda ini. Meskipun, jika dia benar-benar memiliki potensi yang dijelaskan kakek buyut, maka itu berharga bagiku untuk menurunkan diriku untuk berteman dengannya. Mata cantik menyapu wajah Xiaoyan yang tidak menunjukkan banyak kebingungan sejak awal. Yao Ye cukup puas dengan kekuatan mentalnya. Sangat jarang untuk bisa mempertahankan ketenangan seperti itu di depan eselon atas kekaisaran dan orang-orang kuat di tingkat puncak. Setidaknya, keturunan klan bangsawan di belakangnya telah menyusut kembali dan tidak berani mendekatinya karena statusnya. Setelah sedikit berbincang dengan Xiaoyan, Yao Ye membungkuk dan menyapa Fema, Hai Bodong, dan beberapa lainnya. Etiketnya yang sempurna sulit bagi seseorang untuk menemukan kesalahan. Bahkan seseorang seperti Hai Bodong telah mengadopsi ekspresi yang kurang dingin. Setelah kelompok itu saling menyapa, mereka duduk di baris depan kursi VIP. Apakah itu disengaja atau tidak? Putri Yao Ye akhirnya duduk di samping Xiaoyan. Aroma tubuh wanita yang lemah melayang dari samping, menyebabkan dia menjadi sedikit terganggu. Saat matahari di langit bergerak, jumlah orang di kursi VIP juga meningkat. Orang-orang ini kebanyakan orang yang memiliki kekuatan di ibu kota atau keluarga mereka. Penonton yang duduk di hadapan mereka sudah terlalu lama dikemas. Teriakan itu terakumulasi menjadi torrent yang melesat ke cakrawala. Xiaoyan duduk diam di kursi dengan mata tertutup. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba merasakan beberapa gerakan di kursi di sekitarnya. Baru kemudian,
Dia mengerutkan dahi dan memutar kepalanya untuk melihat sumber keributan itu. Formasi yang memasuki bagian VIP cukup besar. 3 klan besar kekaisaran tiba bersama. Lineup semacam ini kemungkinan sesuatu yang tidak ada kekuatan dalam kekaisaran Jiama berani memandang remeh. Alasan yang lebih besar untuk menyebabkan keributan seperti itu, bagaimanapun, adalah Nalan Yanran dan Yafei yang berjalan di tengah. Kedua wanita memiliki disposisi yang berbeda, tetapi mereka juga sangat cantik. Ketika mereka berdua berjalan bersama, itu secara alami menarik banyak mata. Tidak heran anak-anak dari klan bangsawan di belakang begitu bersemangat. Sekelompok orang bergerak di sepanjang jalan sampai mereka tiba di posisi tepat di depan sebelum menyapa orang-orang yang mereka kenal. Meminjam waktu ketika mereka menyapa satu sama lain. Tatapan Xiaoyan menyapu lelaki tua yang tidak dikenal yang berjalan dengan Nalanci dan Primer Tengshan. Erat berikut di belakang orang tua ini adalah Muzan. Mendengar cara keduanya saling menyapa, Xiaoyan juga mengetahui identitas pria tua ini. Mu Chen dari klanmu. Seorang doang. Setelah menyapa para tetua, Yafei diam-diam menyelinap ke sisi Xiaoyan dan duduk dengan senyum secantik bunga. Dia berkata, Yan Xiao Didi, kamu harus mendapatkan hasil yang bagus kali ini. Ada banyak orang yang menonton. Dengan kemampuan Tuan Yan Xiao, hasilnya kali ini secara alami tidak akan miskin. Mendapatkan 3 teratas seharusnya adalah sesuatu yang mudah dilakukan. Nalan Yanran datang ke sisi ini tanpa ada yang tahu kapan dan tersenyum seperti yang dia katakan. Yao Ye, yang duduk di samping Xiaoyan, melihat Yafei dan Nalan Yanran, 2 gadis cantik yang penampilannya tidak kalah dengannya, berkumpul di sekitar Xiaoyan. Dia secara alami sangat jelas dari identitas kedua wanita ini. Sebuah ketakjuban melintas di matanya yang cantik saat dia diam-diam berkata dalam hatinya. Yan Xiao ini mungkin memiliki penampilan yang biasa. Tapi itu benar-benar tidak terduga bahwa atau itu dia sangat menarik bagi wanita. Terlihat seperti kakek buyut mengatakan yang sebenarnya. Yan Xiao ini pasti orang yang menarik dengan potensi besar. Kalau tidak dengan kecerdasan Yafei dan sikap acuh diri Nalan Yanlan, mereka pasti tidak akan berbicara dengannya dengan cara seperti itu. 3 keindahan besar semua berdesakan di sekitar sisi Xiaoyan. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan beberapa tatapan di kursi VIP menjadi panas. Beberapa orang muda yang memiliki beberapa imajinasi mengenai 3 wanita mengepalkan gigi mereka dan menatap tajam pada Xiaoyan. Cara mereka itu seolah-olah Xiaoyan adalah musuh mereka yang telah membunuh ayah mereka. Xiaoyan menghela nafas dan mengusap kepalanya. Gelombang wewangian menyelimuti ujung hidungnya, menyebabkan Xiaoyan memiliki niat untuk tertawa pahit. Banyak tatapan panas di belakangnya menyebabkan punggungnya tertusuk. Bahkan dia sendiri tidak mengerti mengapa ketiga wanita ini akan mengerumuninya. Apakah itu mentalitas perbandingan konyol wanita? Xiaoyan tertawa pahit di dalam hatinya. Dia seperti biksu tua dalam meditasi ketika dia duduk dengan cara yang sangat lurus, menunggu waktu untuk rapat agung dimulai. Dalam sekejap, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan memalingkan kepalanya, hanya secara tidak sengaja melihat Liu Ling, yang duduk di deretan di belakang, menatapnya dengan dingin. Sikapnya seperti ular berbisa yang siap menggigit. Melihat bahwa atau itu Xiaoyan telah menemukan tatapannya, atau mungkin itu karena pertemuan besar akan segera dimulai. Liu Ling tidak peduli untuk menyembunyikan pikirannya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin. Tangannya dipegang secara horizontal dan jari tengahnya menunjuk ke langit. Mulutnya menggeliat. Aku ingin membiarkan kamu menderita kekalahan telak di depan Nalan Yanran. Xiaoyan tersenyum lembut. Dia menggerakkan bibirnya sedikit dan segera memutar kepalanya. Liu Ling memperhatikan punggung Xiaoyan dengan cara yang gelap dan dingin. Dia perlahan menghela nafas. Sesaat yang lalu, dia jelas mengerti gerakan bibir Xiaoyan. Ayo lihat, seiring waktu berangsur-angsur mengalir, waktu untuk memulai pertemuan besar perlahan-lahan tiba di bawah puluhan ribu tatapan. Ketika bel yang jelas terdengar di alun-alun, suara bising yang melesat ke langit tiba-tiba menjadi tenang. Mendengar bel berdering di telinganya, Foma bergetar sedikit dan berdiri. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke depan kursi VIP. Tatapannya menyaksikan ribuan alkemis duduk di belakang meja hijau di bawah. Pada saat ini, lebih dari 2.000 alkemis juga mengangkat kepala mereka dan melemparkan tatapan hormat ke arah lelaki tua yang memiliki reputasi sangat luar biasa dalam adegan alkemis Jiama Empire. Sebagai ketua asosiasi alchemist Kekaisaran Jiama, aku menyatakan bahwa atau itu pertemuan Grand Master Alchemist ke-7 telah dimulai. Bang, seluruh tanah direbus. Teriakan senang mereka mengaduk langit. Bab ke-305, babak pertama, mulai. Fuma berdiri di depan kursi VIP dan mengamati alun-alun yang ramai. Beberapa saat kemudian, dia dengan lembut berkata, "Sekarang,
Aku ingin mengundang semua pesaing untuk pindah ke posisi yang ditentukan. Meskipun plaza saat ini ramai menuju ke titik bawah, atau itu cincin bel hampir tidak bisa didengar, suara Fuma berhasil masih terdengar di telinga semua orang. Dari ini, bisa dilihat bahwa atau itu orang tua yang sekarat ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Mendengar kata-kata Fuma, banyak alkemis di kursi VIP segera berdiri. Di sana, para alkemis kebanyakan dipersiapkan oleh atau diikat ke beberapa kelompok yang lebih kuat. Karena memiliki kelompok besar untuk mendukung mereka, tingkat para alkemis ini sedikit lebih tinggi secara keseluruhan dibandingkan dengan alkemis gratis itu. Platform tinggi adalah puluhan meter lebih tinggi dari tanah terbuka di bawah ini. Dengan ketinggian seperti itu, orang-orang muda ini, banyak dari mereka yang kekuatannya hanya dari seorang doshi atau mungkin bahkan dojei, tentu saja tidak akan berani melompat turun. Oleh karena itu, di jalan oleh dua sisi kursi VIP, ada tangga yang secara eksklusif mengarah ke tanah terbuka di bawah. Saat ini, mereka berturut-turut berjalan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Kekeh, Liyuling, Lito Yue, Yan Xiao, kamu juga harus pergi ke posisi masing-masing. Karena hasil tes internal kamu adalah yang paling luar biasa. Stasiun di sana milik kamu bertiga. 3 kursi itu akan membuat kamu fokus perhatian penonton. Jari Fema menunjuk sebuah tempat yang terletak di tengah-tengah tanah terbuka. Tempat itu memiliki lebih dari 10 meja hijau besar, dan tidak hanya meja hijau ini lebih besar dari yang lain. Mereka juga tampak lebih tinggi daripada res. Posisi istimewa yang menonjol secara alami akan dapat menyebabkan orang-orang berdiri di sana untuk menjadi daya tarik utama. Ketika tatapan ketiga orang itu mengikuti arah yang Fema tunjukkan dan melihat tempat khusus, ekspresi mereka berbeda satu sama lain. Liyuling sedikit bersemangat, di atas terkejut. Putri kecil penasaran dan bersemangat. Sementara Xiaoyan tampak kosong sesaat sebelum dia merajut alisnya sedikit. Mengingat karakter Xiaoyan, dia benar-benar tidak menyukai posisi spesial yang menempatkannya dalam sorotan. Tatapan Fema perlahan melayang di wajah ketiga orang itu dan akhirnya berhenti di Xiaoyan. Dia tampaknya bisa melihat melalui apa yang dipikirkan Xiaoyan saat dia berkata dengan lembut dengan senyuman. Itu adalah hal yang baik bagi orang muda untuk tahu bagaimana menjaga profil rendah. Namun, ada beberapa hal di dunia ini yang dibuat tidak mungkin untuk menjaga profil rendah. Karena kamu berpartisipasi dalam grand meeting, kamu harus berpikir untuk mendapatkan hasil terbaik. Untuk mendapatkan hasil terbaik dan berada di garis terdepan dari 2000 orang plus ini, kamu tidak bisa lepas dari fokus perhatian. Karena kamu akhirnya akan ditemukan. Lalu apa perbedaannya terjadi sekarang daripada nanti? Jika kamu tidak melakukan beberapa hal yang arogan saat kamu muda, kamu tidak akan memiliki kenangan yang menyenangkan untuk diingat di masa depan. Fema berkata sambil tersenyum. Ketua Fema benar. Xiaoyan tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya. Dia tidak terus terjerat masalah ini. Kekeh, baiklah, beberapa dari kamu silakan melanjutkan. Fema tersenyum dan berkata, kalian berdua, aku akan pergi lebih dulu. Liyuling menanggapi Fema terlebih dahulu sebelum menertawakan Xiaoyan dan putri kecil. Segera, dia menekan tanah dengan ringan dan tubuhnya dibebankan ke tepi platform tinggi. Dia melirik tanah terbuka besar di bawah ini. Lalu dia melompat, menyelam ke depan dan memunculkan bunyi syok yang tak terhitung jumlahnya dari orang-orang di kursi VIP. Tubuhnya dengan cepat turun dan sama seperti dia akan mencapai tanah. 2 kolom doki, yang bisa dilihat dengan mata telanjang, muncul dari tumit Liyuling. Meminjam pasukan lawan dari kolom doki, dia mendarat di tanah tanpa cedera. Setelah itu, dia tersenyum dan dengan cepat berjalan ke titik tengah alun-alun di bawah tatapan yang dipenuhi dengan panas api. Orang ini benar-benar suka pamer. Tetapi apakah dia berpikir hanya dia yang tahu cara melompat? Mengincar Liyuling yang telah menerima perhatian dari semua orang dengan langsung melompat turun. Putri kecil menampar bibirnya. Tubuhnya yang cantik melompat ke depan dan juga melesat dari platform tinggi. Seperti daun jatuh. Tubuhnya dengan lembut dan elegan turun. Postur tubuhnya yang indah seperti seorang dewi. Lor, aksi indah putri kecil ini tidak diragukan telah menggerakkan hati mereka yang mengamati lebih dari penampilan awal Yuling. Terlebih lagi, karena materi lembut dan imutnya. Itu tidak hanya menyebabkan lolongan suara dari kursi VIP, tetapi juga suara gemuruh yang memekakan telinga untuk dipancarkan dari kursi penonton di sisi yang berlawanan. Kekeh, Pak Tua, Jia, aku sudah bilang sebelumnya bahwa atau itu kelincahanmu do teknik flying flag lebih cocok untuk wanita. Tapi aku tidak pernah berharap kamu akan pernah mengajarkannya kepada gadis kecil ini. Memandang tubuh Little Princess yang benar-benar mengabaikan gravitasi saat dia melayang, Fema tidak bisa membantu tetapi berbalik dan tersenyum saat berbicara dengan Jia Lao.
Dia baru saja belajar sedikit teknik kelincahan Do ini. Namun, karena dia hanya mengejar kecantikan, dia akan dengan mudah menjadi target untuk pihak lain jika dia bertemu musuh. Jia Lau menggelengkan kepalanya. Meskipun kata-kata dari mulutnya diucapkan seperti itu, ketika seseorang melihat senyum di wajahnya, dia jelas puas dengan keterampilan yang telah diungkapkan oleh putri kecil. Hei, rekan kecil, mengapa kamu tidak melompat juga? Kamu tidak boleh kalah dengan mereka di pawai pintu masuk ini. Melihat wajah Jia Lau yang sedikit senang, Hai Bodong tidak tahan untuk tidak memutar matanya saat dia mendesak Xiaoyan. Aku pikir aku akan berjalan, merasakan banyaknya tatapan yang terkumpul pada dirinya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan mulai berjalan di sepanjang jalan untuk menuju ke bawah. Namun, Hai Bodong tiba-tiba melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat meniup, mengipasi Xiaoyan turun, yang tidak punya waktu untuk membela diri. Haha, sebaiknya jangan sampai aku kehilangan muka. Turun, kamu bajingan tua. Dorong. Telapak Xiaoyan dengan cepat menari-nari. Dia baru saja mengutuk ketika tubuhnya mulai turun dengan liar di bawah tatapan semua orang. Angin bersiul melewati telinga Xiaoyan. Karena dia didorong dengan paksa oleh Hai Bodong, dia benar-benar berakhir dengan jatuh duluan. Xiaoyan tanpa daya menghela nafas saat dia mendengar suara angin yang intens di telinganya. Kedua tangannya tidak bergerak saat ia membiarkan tubuhnya jatuh lurus ke bawah lebih dulu. Di alun-alun, tatapan yang tak terhitung tertegun karena mereka melihat bahwa atau itu Xiaoyan masih tidak memiliki reaksi apapun meskipun semakin dekat ke tanah. Beberapa wanita muda yang pengecut sudah buru-buru menutup mata mereka. Takut bahwa atau itu mereka akan melihat pemandangan yang sangat berdarah. Sama seperti orang yang tak terhitung melebar mata mereka, ingin melihat apakah orang kecil ini, yang tampaknya memiliki kemampuan, akan berubah menjadi tumpukan pasta daging di tempat. Xiaoyan, yang tetap diam, akhirnya pindah tangan. Dia mengarahkan mereka ke tanah dan sesaat kemudian, sebuah kekuatan tak berbentuk yang jauh ganas menyerbu keluar. Dengan kasar menabrak permukaan batu hijau yang keras. Segera, garis retak mulai menyebar di permukaan batu, meminjam kekuatan dorongan. Tubuh Xiaoyan yang jatuh tajam menjadi jauh lebih lambat. Tubuhnya seperti bola spiral di udara, mulai berputar cepat. Setiap kali kekuatan itu akan memudar, telapak Xiaoyan akan jatuh ke bawah dengan ceroboh, meminjam aliran udara yang naik yang diciptakan dari kekuatan itu untuk membatalkan gaya ke bawah di tubuhnya, membentuk keseimbangan sempurna. Di bawah tatapan kaget semua orang, tubuh Xiaoyan seperti heliks, berputar saat dia bergerak menuju pusat alun-alun. TSK, kontrol aliran udara yang sangat bagus. Pada usia seperti itu, ia benar-benar dapat bergerak bebas di udara tanpa menggunakan sepasang sayap. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh beberapa doang. Mengamati sosok manusia yang dengan cepat berputar saat dia bergerak melalui ruang terbuka. Beberapa kejutan muncul tanpa sengaja di wajah Jia Lau dan Fema saat mereka memuji. Hei, orang ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Awalnya aku berpikir bahwa atau itu dia akan menggunakan teknik terbang Do. Benar-benar tidak terduga bahwa atau itu dia sebenarnya masih memiliki skill semacam ini yang disembunyikan juga. Wajah Hai Bodong juga penuh dengan kejutan. Meskipun ia tahu bahwa atau itu metode Xiaoyan ini tidak praktis ketika datang ke terbang nyata. Namun, dalam kesempatan kali ini, tidak diragukan lagi cukup mencolok untuk membuat banyak orang terkejut. Di bawah tatapan tertegun dari beberapa ribu pesaing, tubuh Xiaoyan dengan cepat pindah ke tengah. Rotasi tubuhnya secara bertahap melemah. Dengan ketukan lembut dari ujung kakinya di ruang kosong, tubuhnya membalik di udara dan berguling seperti labu. Beberapa saat kemudian, tubuhnya ditekuk dengan lembut dan dia mendarat dengan mulus dengan satu kaki yang didukung di tanah. Dia dengan lembut menepuk-nepuk debu di tangannya dan perlahan-lahan berdiri, mengamati masa kepala manusia yang padat di kursi penonton, yang dia bisa lihat tidak ada akhirnya. Tepuk tangan, dia terlalu tampan. Roar, hebat. Suara tepukan yang memekakan telinga seketika terdengar dari kursi penonton yang agak sunyi. Jeritan Sharp tiba-tiba bergema di seluruh plaza. Grand Meeting belum dimulai, tetapi pemuda ini sudah memberi mereka pertunjukan masuk yang membuka mata. Dengan hanya penampilan yang sempurna ini, sudah ada banyak wanita muda yang terpesona oleh pemuda yang mengenakan jubah alkemis hitam. Di kursi VIP, Yafei menggosok pipinya dengan tangannya. Matanya yang cantik menatap langsung ke arah lelaki muda yang berdiri di tempat paling mencolok. Menerima perhatian semua orang, wajahnya yang mempesona dan bergerak sedikit linglung. Kilatan yang indah muncul di pupilnya. Anak kecil ini tampaknya tidak lagi menjadi pemuda yang belum dewasa. Dia benar-benar memiliki kemampuan. Tidak heran kakek buyut memujinya dengan sangat tinggi.
Yao Ye dengan lembut bergumam sambil menatap pemuda yang diam-diam menikmati sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya. Nalan Yanran duduk malas di kursi yang lembut dan nyaman. Garis besar indah yang terbentuk di bawah bundel gaun bulan putih yang luas menyebabkan banyak tatapan di belakangnya untuk diam-diam menyapu. Saat ini dia sama-sama berhenti pandangannya pada Xiaoyan yang berada di tanah terbuka di bawah ini. Melihat cara acuh tak acuh ini seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa saat dia berdiri di tengah-tengah sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya. Wajahnya yang cantik tidak bisa membantu tetapi menjadi jauh lebih lembut. Mungkin itu karena dia telah tinggal bersama gurunya, yang dipandang seperti di hatinya untuk waktu yang lama. Tetapi Nalan Yanran memiliki kesan yang baik mengenai kehadiran mengesankan ini yang mirip dengan gurunya. Mu Chen menyipitkan matanya. Dia menatap Xiaoyan di tanah kompetisi. Beberapa saat kemudian, dia memiringkan kepalanya dan berkata pada Musan, apakah dia orang yang telah kamu sebutkan? Ya, orang-orang ini sebenarnya sangat dekat dengan Ya Fei. Kemarin, kalau bukan karena Nalan Yanran menghentikan aku akan memberinya pelajaran. Musan berbicara jahat. Jari Mu Chen dengan lembut menyentuh punggungnya yang keriput. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan perlahan berkata, di masa depan, jangan pergi dan menyinggung dia. Jika kamu benar-benar menyukai gadis itu Ya Fei, kamu dapat menggunakan metode biasa untuk mengejarnya. Akan lebih baik jika kamu tidak memprovokasi orang yang disebut Yan Xiao. Jika kamu benar-benar harus melawannya, kamu mungkin bukan lawannya. Tapi, mendengar ini, Musan menjadi cemas. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat wajah Mu Chen yang telah tenggelam. Kepala Musan tenggelam dan dia hanya bisa tak berdaya setuju. Xiao yang diam-diam berdiri di depan meja batu hijau bersih. Dia menyadari bahwa atau itu satu set bahan obat ditempatkan di atas meja batu dan di depan itu ada secari kertas tipis yang duduk dengan tenang. Selain itu, cermin batu giok tertanam di bagian depan meja batu dengan lampu hijau merah yang lemah berkedip di dalamnya. Ketika Xiaoyan dengan mudah mengambil kertas tipis dan menyapu pandangannya ke atasnya, dia agak tertegun untuk menyadari bahwa atau itu sebenarnya adalah formula obat untuk pil obat tingkat 2. Namun, hal yang menyebabkan Xiaoyan tidak bisa berkata-kata adalah bahwa atau itu hanya beberapa bahan obat dan hal-hal lain yang ditulis dengan sembarangan ke rumus obat ini. Formatnya sama sekali tidak sesuai dengan metode ortodoks dalam menciptakan formula obat. Seperti disebutkan sebelumnya, formula obat ortodoks membutuhkan penggunaan kekuatan spiritual untuk dibaca. Hanya melalui metode ini, formula dapat menyampaikan semua informasi yang diperlukan, yang perlu dipahami pembaca, untuk menyempurnakan pil obat dalam jangka waktu terpendek. Hal-hal yang dicatat pada lembaran kertas tipis ini hanya memberikan metode penyulingan yang samar-samar. Semua rincian yang tersisa benar-benar membutuhkan pembaca untuk memahami sendiri. Ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan sejumlah kegagalan dalam menyempurnakan pil obat ini untuk dibangkitkan hingga tingkat yang menakutkan. Hal yang benar-benar menyebabkan Xiaoyan menjadi benar-benar terdiam adalah jumlah bahan obat yang ditempatkan di atas meja batu. Jumlahnya jelas hanya cukup untuk memungkinkan seseorang untuk memperbaiki pil obat 2 kali. Dengan kata lain, itu berarti bahwa atau itu setiap orang hanya memiliki satu peluang kegagalan. Jika bahan obat benar-benar habis dan tidak ada pil obat yang telah disempurnakan, maka sudah jelas bahwa atau itu orang itu telah gagal. Akibat kegagalan adalah penghapusan dari kompetisi. Ini tentu saja pertemuan besar yang diadakan setiap 8 tahun. Kesulitan seperti ini sungguh hebat. Xiaoyan memegang selembar kertas tipis, tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melirik ke segala arah, hanya untuk menyadari bahwa atau itu ada beberapa kepahitan di banyak wajah para alkemis. Memiringkan kepalanya, dia menatap Li Putri Tengkuk dan Liu Ling di kiri dan kanannya. Mereka berdua tampak jauh lebih tenang. Namun, mereka masih sedikit mengerutkan kening karena mereka mengenali beberapa masalah dengan formula yang terekam pada kertas tipis. Xiaoyan dengan lembut menghisap nafas udara. Dia hanya bisa mengubah fokusnya ke selembar kertas tipis. Pemeriksaan aneh semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dia coba sebelumnya. Oleh karena itu, hatinya merasa sedikit tidak nyaman. Selama waktu itu Xiaoyan menarik tatapannya, Liu Ling mengalihkan tatapannya. Dia melihat senyuman pahit di wajah yang masih belum menghilang dan tidak bisa menahan tawa dingin. Dia berbisik, jadi bagaimana jika kamu luar biasa dalam menyempurnakan bahan obat? Aku sudah mengatakan bahwa atau itu pemeriksaan selama Grand Meeting tidak hanya bersaing di depan. Selanjutnya, biarkan aku melihat bagaimana kamu mempermalukan diri sendiri di depan Nalan Yanran. Desa-desa setelah menerima ajaran Gu He yang sangat ortodoks, Liu Ling memiliki kepercayaan diri yang sangat besar dalam dirinya untuk pertemuan besar ini. Karena itu,
Dia ingin mendapatkan tempat juara untuk Grand Meeting. Setelah itu, dia akan memiliki kualifikasi untuk mengejar Dewi di dalam hatinya. Nalan Yanran, di tanah terbuka yang sangat besar. Semua pesaing memegang kertas tipis dengan kedua tangan. Mereka menampilkan banyak ekspresi berbeda saat mereka membaca. Dalam sekejap, seluruh plaza itu benar-benar diam. Suasana tenang berlanjut selama hampir 5 menit. Lonceng yang bening kemudian terdengar tiba-tiba di tanah terbuka. Mendengar dering bel, semua pesaing secara spontan meletakkan barang-barang di tangan mereka. Mereka memberi isyarat dengan tangan mereka dan langsung ribuan kuali warna dan bentuk yang berbeda tiba-tiba muncul di meja-meja batu hijau. Setelah dering bel, Fema, yang matanya tertutup juga membuka mereka. Dia menyapu pandangannya di bawahnya saat suaranya yang pelan terdengar oleh telinga semua orang. Aku pikir kalian semua seharusnya mengerti sesuatu. Selama putaran pertama kompetisi ini, kamu semua harus mengikuti formula obat yang tidak lengkap ini untuk memurnikan pil obat yang merupakan produk jadi. Masing-masing dari kamu memiliki 2 percobaan. Jika pil obat tidak berhasil disempurnakan setelah 2 kali percobaan, cermin giok di belakang meja hijau akan secara otomatis menampilkan lampu merah. Saat lampu merah menyala, orang itu akan keluar dari arena kompetisi. Di dinding di hadapan kamu semua, ada jam pasir besar. Itu adalah batas waktu untuk kompetisi. Mereka yang masih gagal memperbaiki pil obat sebelum semua pasir di gelas jam jatuh juga akan gagal. Apakah kamu semua mengerti? Fuma berkata sambil tersenyum. Ya, suara yang diproyeksikan ke depan dari tanah di bawah seperti guntur yang teredam ke atas. Karena sudah seperti ini, maka ronde pertama pemeriksaan sekarang akan dimulai. Fuma perlahan mengangkat telapak tangannya saat dia tersenyum. Dia tiba-tiba mengayunkannya ke bawah. Pada saat ini, ribuan api tiba-tiba muncul di tanah terbuka besar seperti kembang api. Adegan spektakuler menyebabkan darah berapi-api manusia mendidih. Bersambung ke bab selanjutnya.